Segalanya bermula di dalam game, tepat di hutan Walburi. Seorang pria berdiri di sana dengan wajah berlumuran darah di hadapan sepasukan tentara, bahkan ada seorang gadis yang duduk di atas tahta. Pria di sampingnya bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kami sudah mencoba segalanya tapi dia tetap tidak muncul. Gadis itu berpikir sejenak, lalu memberi perintah, bunuh dia. Saat itulah pria berotot dengan kemeja maju ke depan, untuk menyerang dengan kapat. Sepertinya pria itu tidak berniat melawan sampai sosok berambut putih tiba-tiba muncul dari hutan dan memberikan tebasan telat. Orang-orang yang telah jatuh bersorak atas kedatangan Harkin, dan tentara sisanya berteriak untuk membunuhnya. Aku mencoba mengeroyoknya, tetapi kemudian dia memberikan tatapan tajam yang bercahaya itu, dan kau sudah tahu apa artinya. Semua orang tertebas jatuh, ambruk tak bernyawa ke tanah. Dia masih bertanya, kalian pikir dengan menyerangku sekaligus akan membuat perbedaan? Bahkan dengan semua orang di sini, kalian tetap tidak bisa menghentikanku? Benar sekali. Namanya Harkin. Di dalam game, mereka memanggilnya si pembantai pahlawan. Orang-orang di belakangnya mulai meminta maaf. Maaf, Harkin. Ini semua salah kami. Kami tidak menyangka bajingan-bajingan itu akan menjebak semua orang di sini. Tapi Harkin bilang tidak apa-apa. Tidak perlu stres. Dia mengulurkan tangannya dan menyuruh pria itu untuk bangkit. Pria itu meneteskan air mata hanya dengan mendengar namanya. Tapi Harkin bilang tidak apa-apa. Pada akhirnya, ini juga kesalahannya. Dan kemudian ada alasan menyedihkan untuk seorang penjahat yang selalu membuntutinya, tapi tidak pernah cukup hebat untuk mengalahkannya. Dia menatap tajam padanya, memanggilnya idiot, dan dia hanya menatap balik. Sial, aku bersumpah aku benci penjahat yang cantik. Serius? Kenapa tidak pernah ada yang jelek saja supaya aku bisa bilang, habisi dia? Tapi tidak, otak pria itu bekerja dengan cara yang aneh. Bahkan saat gadis itu adalah orang jahat, hanya karena dia cantik, dia tidak ingin menyakitinya. Dia berdiri sambil berkata bahwa persahabatan kecil mereka itu mengharukan, tapi mengapa dia bersikap sentimental? Bahkan jika sekelompok sampah bekerja sama, itu tidak akan membuat perbedaan. Namanya Ser, dan di kehidupan nyata, nama bajingan itu adalah Celium, sang ratu petir. Tapi Harkin memberitahunya bahwa setiap kali seseorang mencoba membunuhnya, itu selalu sama. Mereka dipermalukan dan dibuang seperti sampah, dan dia tidak terkecuali. Ser memperingatkannya bahwa dia akan menyesali semua yang baru saja dia katakan. Tapi dengan tenang, dia menunjukkan jam tangannya dan mengaktifkan slot. Topeng dan pedang muncul. Apa-apaan? Pria itu baru saja melengkapi set legendaris plus 99. Tapi jujur saja, topeng itu selalu terlihat norak. Astaga, hampir tidak mungkin memakaikan topeng pada karakter dan tidak terlihat norak. Ini seperti sebuah tantangan. Tidak ada yang bisa menang. Dia mengarahkan pedangnya dan mengatakan padanya bahwa dia sudah mendengar pidato yang sama berkali-kali sebelumnya. Ser kehilangan kendali, memanggilnya bajingan sombong, dan memberi perintah untuk membunuhnya. Dia hanya tersenyum, mengatakan dia masih belum belajar bahwa itu mustahil. Tapi kemudian, boom, dia ditikam dari belakang. Klasik. Orang-orang yang disebut teman mengkhianatinya dan mendaratkan serangan. HP-nya turun drastis dan dia hampir tidak bisa bergerak. Dia menghantam tanah seperti sampah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Teman-temannya, dengan tanda kutip, memberitahunya bahwa mereka minta maaf. Kami semua juga perlu mencari uang, kata mereka. Salah satu dari mereka memohon padanya untuk tidak membenci mereka, mengatakan ini adalah pilihan terbaik. Tentu saja, Harkin berbalik dengan terkejut. Dan sekarang si sialan Ser tertawa tepat di depan wajahnya. Baiklah, sekarang aku tidak peduli betapa cantiknya dia. Aku hanya ingin melihatnya terpotong. Dia melangkah lebih dekat, memanggilnya idiot. Dia benar-benar memilih persahabatan daripada uang. Dan sekarang dia bilang sudah waktunya baginya untuk dihapus dari game. Dan si penyihir berdiri di sana di bawah sinar matahari mengejeknya, mengatakan bahwa mulai sekarang, setiap kali dia masuk, dia tidak akan bisa membuat kemajuan apapun. Mereka akan terus menjebat tubuhnya tepat di sana dan membunuhnya setiap saat. Bahkan seseorang seperti dia yang sangat berpengalaman dalam game tidak akan bisa melarikan diri. Dan dia tahu betul bahwa di dunia nyata, dia tidak punya apa-apa. Game ini adalah satu-satunya yang dia miliki, yang berarti kehilangannya berarti kehilangan segalanya. Kembali menjadi orang yang benar-benar bukan siapa-siapa. Harkin mencoba berdiri dan melawan, tetapi HP-nya sudah habis. Darah mengucur. Sial, mereka sudah menikam dadanya. Tapi sekarang lengan lainnya, perut. Ayolah. Dan wanita jahat itu masih punya nyali untuk mengatakan, terima kasih. Orang-orang itu, mereka sama sepertiku. Ya, mengkhianati temannya hanya karena dia. Mereka sampah. Aku menarik kembali setiap ujian yang pernah kuberikan. Harkin masih di sana, nyaris bertahan. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Tanyanya. Aku sudah melakukan begitu banyak untuk build kita. Wajahnya hancur, tapi yang dia minta sekarang hanyalah diselesaikan saja. Mereka juga merasa sakit harus melalui itu. Tapi seseorang menawari mereka ratusan juta untuk membunuh satu orang. Bagaimana mereka bisa menolak? Protagonis kita tidak bisa mempercayainya. Semua ini demi uang. Mereka tidak tahu seberapa banyak yang sudah dia lakukan untuk mereka. Lebih berharga daripada kekayaan apapun. Mereka dulu menyebut satu sama lain keluarga. Saat dia perlahan kehilangan kesadaran, yang bisa dia lihat hanyalah wajah dingin mereka yang menatap balik padanya. Kemudian sistem mulai membanjiri layar dengan pesan, kamu mati. Peringatan, kamu tidak bisa bermain selama 48 jam ke depan. Dia terbangun di dalam kapsulnya, kembali ke kamarnya, dan ya, dia hancur. Entah bagaimana, dia benar-benar kehilangan segalanya di dalam game. Pasti ini salah satu game hardcore itu. Kamu mati, kamu kehilangan semuanya. Gamenya bernama Warlord. Begitu diluncurkan, game ini meledak di seluruh dunia.
game dengan AI dan potensi untuk menghasilkan uang dalam jumlah gila-gilaan. Di seluruh dunia, jika ada satu hal yang dia kuasai, itu adalah memainkan game tersebut. Di dunia nyata, orang selalu memanggilnya sampah. Tapi ada seorang pria yang melihatnya membunuh goblin dan bertanya tentang levelnya. Orang itu kuat. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya apakah Harkin ingin memulai sebuah guild bila mereka bisa bekerja sama dan berkembang. Harkin melihat dunia itu dan melihat satu-satunya tempat di mana dia benar-benar memiliki tempat. Tapi sekarang, sial, dia bilang tidak mungkin dia akan memaafkan bajingan-bajingan itu. Meraih jaketnya, bergegas keluar rumah, berteriak bahwa dia akan menemukan mereka di dunia nyata dan membunuh mereka satu persatu. Revenge Arc sudah dimulai. Jelas, ketika dia mencoba menelepon semua orang, tidak ada yang menjawab. Dia bergumam bahwa tidak mungkin. Bajingan-bajingan itu pantas mendapatkan kehidupan yang baik setelah apa yang mereka lakukan padanya. Ah, dan ini dia. Lampu lalu lintas, truk, lampu depan yang menyilaukan, pemandangan klasik yang sudah kau tahu. Benar sekali, kawan-kawan. Itu dia, tuan truk menyudahi hidup anak kita. Dan bukan sembarang truk. Truk sampah, demi Tuhan. Sungguh memalukan. Cara mati yang sangat hina. Berbaring di sana dengan darah mengucur, dia melirik dan melihat ponselnya masih di tanah. Panggilannya gagal, memberitahunya nomor tidak dapat dihubungi. Dan yang bisa dia pikirkan hanyalah, dari semua truk di dunia, kenapa harus truk sampah menghadap ke aspal? Dia mengerang bahwa tidak, dia tidak bisa mati seperti ini. Tidak sekarang, tidak setelah dikhianati seperti itu. Tidak sebelum membalas dendam pada para pengkhianat itu dan wanita sialan itu. Kemudian tiba-tiba, kilatan cahaya klasik itu, layar sistem muncul, menghubungkan, memverifikasi kemajuan pemain. Selamat datang, Harkin. Selesaikan tutorial dan bertahan di labirin Minotaur. Segera, Harkin tahu ini adalah Warlord tapi ini adalah misi tutorial. Apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang di dekatnya memanggilnya, berteriak pada pemula. Itu untuk bangun dan fokus. Mereka punya Minotaur untuk dibunuh. Beberapa pemain sudah mati, dan jelas tantangan ini pada dasarnya mustahil. Harkin berdiri dan bertanya-tanya dengan keras mengapa Minotaur ada di sini dalam tutorial. Benda itu sudah dihapus bertahun-tahun yang lalu karena terlalu sulit. Rekan setimnya menatapnya, bingung, dan bertanya apa yang dia bicarakan. Warlord baru diluncurkan 10 bulan lalu, dan itu menghantam Harkin seperti truk sekali lagi. Dia hanya terus mengulangi pada dirinya sendiri 10 bulan, 10 bulan, 10 bulan. Sambil meraih pedangnya, pemain lain mencoba menyusun rencana, berbicara tentang sinyal dan waktu. Tapi kemudian mereka menyadari Harkin sudah menyerbu ke depan, berlari langsung ke pertarungan. Mereka berteriak, bertanya apakah pria itu gila. Apa, kamu mencoba mati atau apa? Minotaur mengayunkan kapak, tapi saat itu juga, dengan satu lirikan ke samping dan serangkaian tebasan sempurna, Harkin mencincangnya. Binatang itu langsung ambruk. Pemain lainnya terpana. Siapa orang ini? Bagaimana dia membunuh monster itu dalam satu serangan? Mereka mendekatinya, terkesan, dan berkata, "Hei kawan, kamu punya bakat nyata. Aku biasanya tidak menawarkan ini pada sembarang orang, tapi kenapa kamu tidak bergabung dengan guildku?" Tentu saja, Harkin bahkan tidak sedikit pun bersemangat. Dia berdiri dan berkata dia membuat keputusan belum lama ini. Mereka bertanya, keputusan apa? Dan dia menebas salah satu dari mereka di dada. Begitu saja. Apa-apaan? Dia mengatakan dengan jujur bahwa dia tidak mempercayai siapapun dalam hidup ini. Tidak lagi. Mulai sekarang, dia akan solo. Si pembantai pahlawan Harkin telah kembali. Dia keluar dari kapsul VR. Dan ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari dia berada di semacam cafe game atau pameran. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku suka cerita jenis ini, yang dimana dunia virtual terhubung ke dunia nyata, dimana uang yang kau hasilkan secara online benar-benar memengaruhi kehidupan nyatamu. Aku tidak tahu, rasanya berbeda. Dan saat itulah Harkin teringat 5 tahun yang lalu dia sangat miskin, bangkrut, hancur, benar-benar kacau. Satu-satunya cara dia bisa bermain saat itu adalah dengan datang ke toko-toko ini, yang membuktikannya. Dia benar-benar telah kembali. Sekarang apa? Pria itu sangat fokus. Dia melepas headset dan berlari keluar pintu seperti orang yang sedang menjalankan misi. Dia punya pengetahuan 5 tahun dari masa depan. Jika dia menggunakan itu dengan benar, balas dendamnya terjamin. Segera, dia membanting kartu kreditnya ke meja dan berkata, "Aku ingin model V dikirim ke rumahku." Nah, gadis di konter berkata, "Tentu, tapi seperti bagaimana dia akan membayar? Bukankah dia bangkrut?" Dia benar-benar menegurnya. "Kamu tidak punya uang. Dasar pecundang miskin." Ekspresi wajahnya mengatakan segalanya. Dia lari sejauh itu hanya untuk mengetahui hal yang jelas. Kemudian dia menepuk dahinya, mengingat kehidupan yang dulu dia jalani. Tentu saja, dia tidak punya uang. Jika dia punya, mengapa dia bermain game di tempat seperti itu? Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Tapi masalahnya adalah dia punya pengetahuannya tetapi tidak punya kapsul untuk bermain. Dan semakin banyak waktu yang dia buang, semakin tertinggal dia nantinya. Dan kemudian tiba-tiba sebuah suara bergema di seluruh ruangan menanyakan apa yang dia tunggu. Itu milik Seir. Seir mengatakan yang kuat tidak takut tantangan dan keraguan adalah kemewahan yang tidak diperbolehkan dalam pertempuran. Mereka harus bangkit di atas ketakutan dan menjadi warlord sejati. Peringkat 1 di dunia. Ratu Petir Seir. Tunggu sebentar. Dia sudah menjadi Antrata sejak awal. Tentu saja, harus wanita celaka yang ingin dibunuh oleh anak kita lebih dari apapun. Benar.
benar. Kemudian dia berbalik dan berkata dia benar. Ini bukan waktu untuk ragu. Beralih ke dia kembali di rumah. Kapsul sudah ada di sana. Teknisi yang memasangnya mengatakan semuanya sudah terpasang, siap digunakan, dan dia pergi. Bagaimana anak kita mendapatkan uang? Jelas, seperti orang jujur manapun, dari rentenir. Lebih baik lagi, itu adalah rentenir yang melayani secara khusus para gamer yang menginginkan kapsul VR. Pria yang paling tidak mencurigakan di dunia ada tepat di sana mengatakan, jika 10 juta yang kamu butuhkan, aku punya. Tentu saja, dia masih menikam pisau di antara jari-jari Harkin dan memperingatkannya. Jika dia tidak melunasinya, hidupnya akan berubah menjadi neraka. Namun, Harkin menerima kesepakatan itu. Dia siap berjalan melalui neraka. Jika itu yang diperlukan untuk membalas dendam pada bajingan-bajingan itu, dia segera masuk dan sistem mulai mengidentifikasi pengguna. Dikonfirmasi. Harkin, selamat datang di dunia Warlord. Sekarang setelah aku memikirkannya, pria ini benar-benar terlihat seperti Jack Frost dari film Disney itu. Si pria S. Dia berdiri di sana menunggu. Sudah lama, tapi dia seharusnya segera muncul. Jika aku ingat dengan benar, namanya adalah Hari. Dan boom, dia di sana. Sang Dewi itu sendiri. Wah, desain para wanita dalam cerita ini sangat serius. Dia memiliki penampilan yang sedikit iblis. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ariadne dan mengatakan dia akan membantunya dengan karirnya. Itu mungkin nama yang terdengar paling berhasil yang pernah kulihat di sebuah manhwa, tapi hei, ayo kita ikuti. Dia mengulurkan tangannya dan menyuruh petualang untuk memilih salah satu kelas awal. Dia punya 3 pilihan. Pertama, prajurit. Mereka adalah petarung garis depan, kelas bagi mereka yang menyukai aksi. Harkin tahu prajurit itu solid. Dia pernah memainkannya sebelumnya, tapi masalahnya mereka tidak terlalu bagus untuk pemain solo. Dia mulai menjelaskan kelas pendeta, tapi dia langsung berkata, lewati. Tidak mungkin dia mendaftar untuk membantu orang lain. Dia seperti, baiklah, masuk akal. Hanya satu yang tersisa. Kemudian dia berharap dia mendapatkan petualangan yang menyenangkan. Jadi, apa yang tersisa? Mungkin penyihir, kan? Bahkan tidak menunjukkan pilihannya di layar, tapi aku menebak itulah yang tersisa. Sepertinya saat berikutnya, ada seorang pria tua melayang di atas buku menyambut pencari ilmu muda. Namanya Gulo, dan dia di sini untuk memandunya di sepanjang jalan sihir. Pria tua itu mulai menjelaskan jenis-jenis sihir, tapi Harkin langsung memotongnya. Dia ingin belajar sihir gelap. Itu jelas tidak disukai. Galo memberitahunya bahwa dia pasti salah dengar. Kamu maksud sihir, kan? Pasti itu. Harkin bersikeras dia di sini untuk sihir gelap. Galo memperingatkannya. Kamu lebih baik berpikir 2 kali. Nat, sihir gelap itu kuat tentu, tapi itu akan mencabik-cabik jiwamu. Harkin bahkan tidak bergeming. Bilang dia mengerti risikonya dan hanya ingin belajar saja. Dia tahu ini persis apa yang dia butuhkan. Segera, pria tua itu berubah. Wajahnya terpelintir dan berubah menjadi tengkorak. Baiklah kalau begitu, dia berkata, sudah lama sejak aku melihat seseorang memilih jalan ini. Jika dia benar-benar siap, yang harus dia lakukan hanyalah meletakkan tangannya di buku keterampilan. Tapi sekali lagi, tengkorak itu memperingatkannya. Pilihlah dengan bijak. Jalan ini tidak mudah. Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, Harkin membanting tangannya ke bawah. Tengkorak itu tertawa. Oh, ini akan menyenangkan. Dan kawan, ketika aku mengatakan ini mengingatkanku pada solo leveling, aku tidak mengira itu akan mengingatkanku sebanyak ini. Dalam kata-kata Harkin sendiri, di kehidupan masa laluku, aku menonton video pemain necromancer yang bisa melakukan solo boss. Dan saat ini, bagi seseorang yang telah memutuskan untuk membalas dendam sendirian, itulah tepatnya jenis kekuatan yang dia butuhkan. Dan begitu saja, kawan, dia secara resmi adalah seorang necromancer. Judul, Necromancer Bawaan. Keterampilan terbuka. Fragmen kerangka. Dia segera mengaktifkannya, dan tengkorak kecil muncul di tangannya. Dia menjatuhkannya ke tanah, dan tulang-tulang mulai mengonsumsi mana. Perlahan membentuk dan merekonstruksi diri mereka tepat di depannya. Pemanggilan pertamanya, sukses. Aku agak suka bagian ini sejujurnya. Seperti dia membuat kerangka kecil, memberinya mana, dan boom, itu berubah menjadi binatang buas bertulang besar. Harkin segera mengatakan sudah waktunya untuk mulai naik level. Dia ingin tahu di mana ruang bawah tanah pelatihan. Tapi kemudian dia mendengar suara di belakangnya. Berbalik, dan kepala kerangka itu sudah jatuh. Dia berdiri di sana bertanya-tanya bagaimana mungkin kerangka ini sudah rusak. Melewati portal dengan tangan di wajahnya, dia menyadari, ya, kelas ini tidak akan mudah untuk digiling. Kerangka dari video itu terlihat menakutkan. Mengapa miliknya terlihat seperti teman kartun yang tersenyum? Dia memeriksa daftar keterampilannya dan melihatnya. Kemahiran peringkat F. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia panggil adalah prajurit kerangka tunggal. Dia langsung mengerti dia terbatas. Karena kemahirannya sangat rendah, yang berarti saatnya untuk menggiling. Mendengar suara geraman di belakangnya, dia melihat sekawanan serigala mendekat. Ini adalah monster pelatihan yang disebut serigala arang. Mereka seharusnya lemah. Bagi Harkin, itu target yang sempurna untuk menguji kerangka barunya dan melihat apa yang bisa dilakukannya. Dia memanggil lagi dan mengirim anak bertulang itu menyerbu ke arah serigala. Begitu mendeteksi musuh, kerangka itu beralih ke mode tempur dan mengeluarkan raungan. Tunggu, bagaimana mungkin kerangka bisa mengaum? Itu tidak punya paru-paru. Tapi sekali lagi, itu adalah kerangka, kawan. Jika kamu akan membawa logika ke dalam ini, itu bahkan seharusnya tidak bisa bergerak tanpa otot, jadi terserahlah. Serigala mulai mundur, dan Harkin memberi perintah untuk menyerang. Si orang bertulang menyerbu ke depan
depan, dan Hei tidak buruk. Itu berkinerja lebih baik dari yang diharapkan. Dengan kecepatan ini, Harkin memperkirakan dia akan naik level dalam waktu singkat. Tapi tentu saja, kenyataan menghantam. Kerangkanya hancur total dalam satu sapuan. Hanya Poof hilang, dan dia ada di sana, bertanya-tanya bagaimana satu-satunya keterampilan yang dia terima bahkan tidak bisa menangani monster terlemah dalam game. Kerangka kecil itu jatuh berkeping-keping di kakinya seperti anak anjing yang sedih. Dan sekarang Harkin tidak terhibur. Dia menatap sistem, yakin ada sesuatu yang salah. Kemudian dia melihatnya. Dia bisa memilih antara mode serang, mode bertahan, atau mode khusus. Dia memanggilnya lagi kali ini, memilih mode bertahan. Masalahnya, serigala sudah bersenang-senang bermain tangkap tulang. Kerangka malang itu bahkan tidak bisa membentuk dirinya dengan benar. Jadi Harkin beralih ke mode khusus hanya untuk melihat apa yang dilakukannya dan kerangka itu mulai melakukan emote Fortnite menari. Pada titik itu, dia menyadari video yang dia tonton pasti umpan total. Dia memilih kelas terburuk yang mungkin. Seluruh rencana balas dendamnya runtuh. Anak itu sangat putus asa, dia bahkan mencoba menghapus akunnya. Tapi sistem mengatakan akun di bawah 3 bulan tidak bisa dihapus, yang berarti dia tidak bisa mengubah kelas, tidak bisa menukar karakter, tidak bisa memulai kembali. Dan di atas itu semua, dia punya masalah rentenir untuk ditangani. Pada titik ini, dia siap untuk ditabrak truk lain dan memulai hidup lagi. Kenapa tidak ada yang berjalan baik untuk orang ini? Dia benar-benar berpikir hal-hal akhirnya akan berbaris. Tapi kepala tulang sialan ini benar-benar tidak berguna. Dia hanya berdiri di sana, melayangkan pukulan kecil. Dia menyuruhnya berhenti bergerak. Suaranya membuatnya gila. Saat itulah dia tiba-tiba teringat sesuatu dari info sistem ini. Makhluk yang dipanggil dilengkapi dengan sistem pembelajaran tempur tingkat lanjut. Dia ingat bahwa ketika dia menyerang serigala itu sebelumnya, kerangkanya benar-benar hanya berdiri di sana memegangi kepalanya sendiri sambil memperhatikannya. Mungkin mempelajari gerakannya. Kan? Kemudian dia berdiri dan berkata, benda sialan itu beruntung memiliki aku sebagai gurunya. Mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi banyak orang pernah menyebutnya jenius sebelumnya. Bahkan guild lamanya. Dia adalah orang yang melatih sebagian besar pemain peringkat atas. Hal pertama yang perlu dipelajari kerangka itu adalah ini. Dalam pertempuran, jika kamu tidak menghindar, kamu mati. Dan boom, itu menerima pukulan langsung ke wajah dan terbang telentang. Tapi si kecil bangun dengan ceria, siap menerima satu lagi tepat di rahang dan terhempas ke dinding lagi. Harkin berteriak padanya untuk berhenti bertindak bodoh dan hanya berdiri di sana dipukuli. Jika kamu akan menerima serangan, kamu sebaiknya memikirkan serangan balik atau semacamnya. Kamu tidak bisa hanya duduk di sana, menahan serangan. Dia bertanya apakah kerangka itu mengerti. Dia menyeka wajahnya, mengatur ulang posisinya, dan bersiap beralih ke pertarungan lain. Kali ini mereka kembali melawan serigala. Tapi sekarang kerangka itu berjongkok, menghindari serangan, dan menebas satu di bawah tenggorokan dan satu lagi di perut. Bukan hanya pria ini seorang nekromancer, ternyata dia pelatih monster juga, kawan. Dan sekarang kerangkanya berdiri di sana dengan berkilau, menatapnya seperti anak anjing yang bangga. Harkin menyuruhnya untuk berhenti dengan tatapan itu. Mereka masih dalam pertempuran. Tidak ada waktu untuk gangguan. Tapi dia mengakui gerakan terakhir itu tidak buruk sama sekali. Kemahiran dengan fragmen kerangka telah meningkat. Pesan itu muncul 3 kali dan keduanya bersinar emas. Harkin berkata, kamu lulus ujian tepat saat dia naik level. Kemudian adegan bergeser ke kastil Vigus di area pemula. Saat dia berjalan melalui jalan-jalan, pemain mengobrol tentang bergabung dengan guild, memanggil satu sama lain keluarga, membentuk partai untuk berburu di hutan laba-laba. Semua desas-desus permainan awal itu. Harkin berjalan melalui berpikir mungkin benar-benar berharga untuk mengajari kerangka itu cara bertarung. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menyelesaikan ruang bawah tanah sendirian. Tapi tantangan sebenarnya dimulai sekarang, mencapai level 10. Tiba-tiba, sesuatu mengejutkannya. Seorang pria gemuk meraih lengannya dan menuntut untuk mengetahui apakah dia tidak akan meminta maaf karena menabraknya. Harkin langsung menyadari dia berurusan dengan preman tingkat rendah. Orang-orang itu berteriak dan bicara besar, tapi dia mengabaikan mereka. Bertanya-tanya apakah dia harus melenyapkan mereka saja. Salah satu dari mereka menjadi kesal saat melihat Harkin dan bersiap untuk memukulnya. Tapi entah dari mana, pria berambut pirang kecoklatan ini muncul dan memblokir serangan itu. Berkata, hanya karena anak itu menabrakmu tidak berarti kamu bisa berkeliling memukuli orang. Pria ini punya getaran solo. Mengingatkanku pada pria Amerika yang muncul dengan tubuh kekar dan siap. Preman itu bertanya apakah si pirang bersama Harkin, dan dia berkata, tidak, tapi menilai dari wajah Harkin, orang ini bukan lelucon. Lengannya membuncit dengan urat dan dia punya energi dingin yang aneh. Bajingan ini tidak lain adalah Chef si pembantai. Terdengar seperti orang Meksiko, bukan? Dia salah satu pemain kelas prajurit peringkat tertinggi. Harkin tidak tahu apa yang dilakukan pria ini di sini. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tapi preman itu meludah ke tanah dan memberitahu Chef untuk pindah jika dia tidak bersama anak itu karena mereka punya urusan untuk diselesaikan. Chef tidak tampak tertarik dengan itu sedikit pun. Dia hanya menyalakan auranya dan seketika pria gemuk itu, bahkan Harkin, mulai gemetar. Harkin belum punya statistik sama sekali. Chef bilang dia harus membalas karena pria itu baru saja memukul telapak tangannya. Salah satu antek di belakang pria gemuk itu tiba-tiba berkata, tunggu, itu Chef si pembantai, ketua guild Red Bull. Itu salah satu dari 30 guild teratas. Oke, 30 teratas tidak terlalu mengesankan, tapi dia terkenal kecanduan bertarung. Seseorang mencoba bertanya apa yang dilakukan pria seperti itu di sini, tapi Chef hanya ingin tahu satu hal. Kamu ingin terus bertarung atau tidak? Preman
Orang itu langsung melipat, terbata-bata meminta maaf dan melarikan diri seperti hidupnya bergantung padanya. Chef tertawa dan berkata, "Kawan, dunia ini luar biasa. Kamu bisa menyelesaikan semuanya hanya dengan berbicara." Dia menepuk bahu Harkin dan berkata, "Hei di sana, kamu pang kecil terburuk. Kamu baik?" Tapi Harkin menepis tangannya dan berjalan pergi, menyuruhnya untuk tidak repot-repot mencoba membantu. Chef dibiarkan berdiri di sana bingung, mencoba mencari tahu mengapa anak itu begitu dingin. Sementara itu, anak kita sudah melaju kencang, menempatkan jarak sebanyak mungkin di antara mereka. Untuk sesaat, dia benar-benar merasa terintimidasi oleh kekuatan luar biasa itu. Dia tahu itu karena tubuh barunya ini belum punya statistik sama sekali. Tapi dia bersumpah lain kali mereka bertemu, dia akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dan ayo pergi. Waktunya untuk menjalankan Dungeon, kan? Kecuali tidak. Kami, beralih ke dia hanya duduk di sana sedih dan terguncang. Kesenjangan kekuatannya konyol. Sar dan Chef berada di level yang kurang lebih sama pada saat itu. Dan jelas, jika dia ingin balas dendam, dia harus menjadi jauh lebih kuat. Saat itu, dan serigala batu api menyerang dari atas. Tapi entah dari mana, teman kerangka kecilnya menyelam dengan tombak, membanting binatang itu ke tanah, menghabisinya, dan naik level. Si kecil berkilauan, tersenyum bangga pada Harkin, yang bergumam bahwa butuh 3 hari penuh untuk mencapai level 10 itu terlalu lama. Dan begitu saja, kerangka itu terlihat sangat kempis. Setidaknya sistem mengucapkan selamat padanya. Dengan itu, tidak ada lagi monster yang tersisa di ruang bawah tanah pelatihan. Tag pemulanya resmi dihapus, dan hadiah awalnya sedang ditransfer. Di pergelangan tangannya muncul status Warwatch, quest, peta, inventaris, pesan, semuanya ada di sana sekarang. Pria itu sangat bersemangat. Jika ada satu hal yang dia sukai, itu adalah melihat jendela statusnya sendiri, dan itu benar-benar sampah seperti yang diharapkan. Level 10, kelas, Necromancer, kekuatan 3, stamina 3, kecerdasan 5, mana 5. Sistem menyuruhnya untuk mendistribusikan poin statistiknya, tapi dia ragu. Dan ini dia akan menjadi ceroboh. Dia mengatakan seorang Necromancer biasanya harus memompa mana dan kecerdasan, tapi dia membuang segalanya ke kekuatan. Boom, kekuatan naik 30 poin. Dia sekarang bersinar dengan aura yang kuat, jelas puas dengan dirinya sendiri. Sementara itu, kerangka itu hancur. Etiket itu tidak meningkatkan mananya sama sekali, yang berarti si malang tidak akan lebih kuat. Dia bahkan meneteskan air mata. Harkin menepuk kepalanya dan menyuruhnya untuk sadar. Dia belum menyerah menjadi Necromancer. Apa yang perlu dipahami adalah bahwa untuk saat ini, meningkatkan mana tidak akan banyak membantu. Early game, kekuatan membuat perbedaan yang jauh lebih besar. Ditambah lagi, dia butuh kekuatan untuk mewariskan keterampilan lamanya ke kerangka itu. Kebenaran adalah, dia menaruh semua harapannya pada kemampuan belajar kerangka itu. Dan sekarang, si kecil berkilauan lagi, jelas tersentuh. Harkin menyuruhnya untuk kembali ke pelatihan pantat bertulangnya. Juga, kamu harus tahu ada cara untuk menutupi kekurangan statistik tertentu. Beralih ke asosiasi pemburu di kota Vigus. Seorang pria menunjukkan kartu mengatakan quest baru saja turun. Semua orang berebut untuk mendapatkannya. Mereka sudah menunggu sejak kemarin. Sementara itu, Harkin berjalan melewatinya berpikir quest ini sampah saja. Hampir lucu melihat orang memperebutkan barang ini. Dia menuju ke konter. "Yo, kawan, ada quest? Boleh aku mengintip daftarnya?" Kurcaci itu berkata, "Tentu, nak, tapi kamu harus tahu yang ada di meja ini adalah yang paling sulit. Tidak ada yang punya nyali untuk menerimanya. Kamu yakin sudah siap?" Bungkuk dan Harkin melihat. Dia tidak melihat apa-apa selain sampah. Tentu saja, dengan pengetahuannya dari masa depan, dia tahu ada harta karun tersembunyi di sini. Quest di Pegunungan Beima. Tujuan, hilangkan semua makhluk di sana. Hadiah, 10 emas. Pria tua itu memperingatkannya, "Kamu yakin, nak? Misi itu level rendah dan hampir tidak membayar apa-apa." Tapi Harkin langsung menerimanya. Dia tahu bahwa menyelesaikan quest yang tampak membosankan ini sebelum mencapai level 15 mendapatkan judul prospek. Judul adalah cara yang bagus untuk mendapatkan statistik tambahan dan prospek meningkatkan kecerdasan dan mana dengan persentase, yang menjadikannya awal yang sempurna untuk membangun karakter overpowerednya. Begitu keluar, dia bergumam bahwa satu-satunya yang hilang sekarang adalah peralatan. Beralih ke Pegunungan Beima dan pria itu mengenakan pakaian badut lengkap, kemeja badut, helm kelinci, sepatu bot telanjang. Dia terlihat seperti jenis karakter yang akan kubuat dan berpikir, "Sial, bro, kamu terlihat keren. Kamu gila." Harkin, bagaimanapun, benar-benar hancur oleh pakaian dari neraka itu. Jelas, kawan, dia tidak punya cukup uang tersisa untuk dirinya sendiri setelah menghabiskan segalanya untuk teman kerangkanya. Dan, sekarang, apa yang bisa dia lakukan? Itu hanya kehidupan seseorang yang dikalahkan. Dia harus menyelesaikan quest ini dengan cepat agar dia akhirnya bisa membeli peralatan yang layak. Sambil berlari, dia bergumam bahwa dia harus menyelesaikan ini sebelum ada orang di dunia ini yang melihatnya seperti ini. Tapi tiba-tiba, dari semak-semak, tangan berdarah terulur. Itu seseorang yang kacau, memohon bantuan. Sepertinya orang lain yang dikhianati oleh partainya. Sementara itu, di tempat lain di wilayah yang sama, pemain lain muncul, mengenakan baju zirah lengkap yang mencolok, berteriak bahwa dia siap untuk membersihkan Pegunungan Beima. Orang itu sombong. "Aku pikir aku punya bakat nyata untuk game ini. Pada tingkat ini, aku akan menjadi peringkat teratas dalam waktu singkat." Kemudian, seseorang di dekatnya berteriak minta tolong, mengatakan temannya terluka. Dia bergegas mendekat, bertanya apa yang terjadi, dan orang itu menjelaskan bahwa serigala menyerang mereka. Mereka nyaris lolos, dan bahkan tidak punya ramuan penyembuh. "Kamu sudah tahu kemana ini akan pergi." Orang malang itu mengeluarkan ramuan, memberitahu mereka untuk tidak khawatir, dia punya itu. Orang itu berterima kasih padanya, dan mengatakan mereka benar-benar akan membayarnya kembali. Tapi tepat saat dia
berbicara, orang lain menyelinap di belakang dan membanting klub ke tengkoraknya. Sekarang orang yang baru saja memukulnya mengatakan terima kasih. Dia akan memastikan untuk menggunakan semua peralatan itu dengan baik. Korban malang itu bingung, bertanya mengapa kalian pengecut, tapi orang itu hanya memberitahunya bahwa dia idiot karena terjebak perangkap yang jelas. Pemain multi telah terbunuh dan ya, War Watch-nya jatuh. Sial, game ini benar-benar brutal. Kamu mati, kamu kehilangan barang-barangmu. Itu saja. Kelompok itu mulai tertawa, mengatakan selalu memuaskan membunuh pemula yang menghabiskan uang. Salah satu dari mereka benar-benar mengenakan 30 jam tangan di lengannya dan mengatakan saatnya untuk menemukan mangsa berikutnya. Ini adalah guild PK yang dikenal sebagai keluarga Ralph. Sementara itu, anak kita dan kerangkanya berada di hutan melawan serigala. Game ini sangat realistis, kawan. Sama seperti banyak MMO lainnya. Kamu punya serigala biasa, lalu serigala biru, serigala merah, serigala ungu, hal yang sama, hanya lebih kuat dan warna yang berbeda. Harkin menjentikan jarinya dengan cosplay Hisoka penuh dan mengganti kerangkanya ke mode serang. Binatang kelinci itu menjadi liar, menebas segalanya di jalurnya. Kerangka prajurit itu menjatuhkan serigala pohon purba dan mendapatkan 375 XP. Harkin mencatat bahwa serigala-serigala ini bukan apa-apa bagi monster kecilnya. Sekarang, jelas layak menginvestasikan semua perlengkapannya ke dalamnya. Meneteskan air mata sedikit, dia berkata, seorang gamer sejati tidak peduli dengan penampilan. Yang penting adalah efisiensi. Kerangka itu berdiri di sana dengan suasana hati, jelas merasakan cinta. Harkin membentaknya untuk berhenti bersikap dramatis. Mereka masih punya monster untuk dibersihkan. Tapi kemudian tuang, cahaya dari samping, dan kerangka itu terkena panah. Tepat di kepala. Dia berdiri di sana, tangan di tengkoraknya seperti, sial, aku baru saja terkena panah di kubah. Kemudian kelompok itu mendekat. Ya, itu keluarga Ralph. Penyihir itu maju ke depan, meminta maaf, mengatakan dia pikir kerangka itu adalah monster dari jauh. Dia berkata, maaf lagi, dan Harkin menjawab tidak apa-apa, tapi dia bukan orang bodoh. Dia sudah melihat senjata berdarah dan tumpukan jam tangan di pergelangan tangan pria itu. Itu lebih dari cukup untuk mengetahui pemain macam apa mereka. Masih berani seperti biasa. Harkin mengatakan dia memaafkan mereka. Dengan satu syarat, mereka memberinya ramuan mana. Penyihir itu berkata, sayang sekali, mereka tidak punya ramuan. Tapi hei, ketika kamu naik level, kamu memulihkan mana pula. Jadi jika Harkin mau, itu bisa membantunya menggiling sedikit. Harkin bertanya apakah dia yakin. Orang itu mengangguk, ya, ini salah kami. Setidaknya itu yang bisa kami lakukan. Lihat itu, kata mereka. Monster muncul pada waktu yang tepat. Kami akan melemahkan mereka, dan kamu hanya mendaratkan pukulan terakhir untuk mendapatkan XP. Kedengarannya bagus, anak kita setuju. Dan begitu orang itu memunggungi, dia berbisik kepada teman-temannya untuk mengingat rencana itu. Pertama, mereka akan menumbuhkan monster dan menariknya masuk. Kemudian orang dengan poni itu akan memberikan buff pada serigala untuk membuatnya lebih kuat. Dan akhirnya, mereka membiarkan salah satu binatang itu memecah formasi dan menyerbu langsung ke arah anak itu, menangkapnya lengah dan membunuhnya di tempat. Tapi pengaturan kecil mereka berantakan dengan cepat ketika mereka melihat kerangka itu. Benar-benar menghancurkan satu dalam satu serangan. Harkin memujinya dengan tulus terkesan. Itu adalah pembunuhan yang bersih. Kerja bagus. Teruskan. Kalian membantu. Sekarang ketiganya menyadari, sial, orang itu benar-benar bisa menangani dirinya sendiri bahkan melawan monster yang diberi buff. Jadi mereka meningkatkan, melepaskan banyak serigala ke arahnya, berharap kekacauan itu akan mengalihkan perhatiannya. Dan sementara dia fokus ke depan, mereka bergerak dari belakang, mengayunkan klub langsung ke kepalanya. Sepertinya itu akan mendarat, tapi Harkin hanya berjongkok dan menghindarinya dengan bersih. Kemudian dengan satu gerakan halus, dia menebas dan topeng orang itu robek tepat saat tubuhnya terbelah. Dua lainnya membeku, kemudian jentikan jari Harkin berbunyi, dan kerangka itu menyerbu masuk. Pria biru yang menyala, berlari seperti neraka dengan sepatu bot kaki singa yang menggemaskan itu. Keduanya berteriak, memohon padanya untuk menunggu, mengatakan mereka bisa bicara, tapi sudah terlambat. Lubang bidada, darah di rumput. Kerangka mengambil satu, Harkin mengambil yang lain dan tubuh menghantam tanah seperti konfeti. Protagonis kita berbicara dengan dingin. Kamu adalah jenis orang yang paling kubenci. Bajingan yang menikam orang lain dari belakang. Jika itu adalah dia yang dulu, mungkin ini akan berhasil. Tapi sayang sekali, dia bukan orang itu lagi. Salah satu dari mereka menawarkan untuk mengembalikan barang-barang itu agar diampuni. Tapi Harkin hanya meminta maaf. Dia tidak mempercayai siapapun lagi. Kemudian tebas tepat di tenggorokan. Pemain Ralph telah terbunuh. Dan 8 jam tangan lagi jatuh ke tanah. Harkin tercengang. Bajingan itu telah membunuh 8 pemain lain. Sangat disayangkan. Sekarang dia terjebak dengan semua barang indah ini. Benar-benar tragis saat dia mengatakan itu, kerangka itu sibuk menginjak tulang rusuk pria itu. Lucu di luar, buas di dalam. Anak kita bertanya-tanya mengapa kerangka berharganya bertindak seperti itu. Dia meletakkan tangan di kepalanya dan mentransfer beberapa perlengkapan. Si kecil langsung bersinar. Sekarang lengkap dan berkilau dengan sukacita, bahkan tersipu emosional tentang perlengkapan barunya. Harkin menyuruhnya untuk tidak terlalu peduli dengan penampilan. Yang penting dalam game ini adalah statistik, mengatakan pria yang sama yang baru saja melakukan mode fashion sendiri. Kerangka menatapnya seperti, bro, jangan kau sendiri jelas peduli, tapi Harkin senang jam tangan
war yang tidak diklaim itu adalah tambang emas. Lihat, ketika kamu menjual jam tangan pemain yang mati, item acak dari inventaris mereka jatuh. Jadi apa yang dia dapatkan? Celana goblin gelap, mana dan kecerdasan rusa, pedang esensi pohon purba, lebih banyak buff mana, buku keterampilan kutukan iblis, dan emas asli, jarahan lebih baik daripada kebanyakan Dumeon, jackpot mutlak. Dan berkat semua itu, dia akhirnya mendapatkan apa yang dia cari, topeng jelek yang menyeramkan. Dia menempelkannya, terlihat benar-benar norak dan berkata, mulai sekarang, dia merekam semua permainannya karena memiliki identitas itu penting. Pada saat itu, dia teringat seseorang yang pernah mengatakan hal yang sama persis. Seseorang yang diajak bicara tentang menjadi viral, mengenakan topeng untuk branding. Mereka bercanda tentang menyebutnya topeng haho. Kembali ke masa kini, Harkin mengatakan game ini sudah berubah. Dia tidak ingin ada orang lain terlibat dalam hidupnya, dan topeng ini akan menjadi bukti bahwa dia akan sepenuhnya solo. Ya, semacam solo, karena dia masih akan bertarung dengan kerangka itu. Mereka melompat melalui portal, memasuki Dumeon di pegunungan Beima. Dan, seperti yang kukatakan sebelumnya, lihat dia dengan topeng itu, kawan. Dia benar-benar butuh opsi sembunyikan perlengkapan. Sekarang dia berburu manusia serigala biru, monster dasar di wilayah ini. Jelas tidak mudah, tapi dengan perlengkapan yang dia miliki sekarang, dan dia merasa percaya diri. Satu lagi semangat dengan kerangka, dan setelah beberapa jam, si besar memberikan jempol. Mereka tidak bertemu dengan satupun monster sepanjang waktu itu. Harkin duduk di sana memegangi kepalanya, berkata, tidak ada yang masuk akal. Jika seseorang sudah membersihkan Dumeon ini, dia akan menerima pemberitahuan sekarang. Jadi, di mana monster-monster itu? Saat itulah dia melihat kerangka itu menebas dinding. Dan saat dia mendekat, dia melihat portal gelap. Pesan muncul. Kamu menemukan Dumeon khusus. Apakah kamu ingin masuk? Oh, baik. Di sini, kita pergi. Dia akan jatuh ke ruang patung dan terbunuh. Dumeon yang muncul di dalam Dumeon lain ini, biasanya jauh lebih sulit, tapi hadiahnya jauh lebih baik juga. Tangkapannya adalah begitu kamu masuk, kamu menyelesaikannya atau kamu mati di sana. Dan jujur saja, aku belum pernah melihat protagonis mundur dari salah satu ini. Tapi bahkan Harkin mengatakan mungkin langkah yang lebih cerdas adalah pergi. Jika dia mati, dia akan terkunci dari game selama 2 hari, yang akan benar-benar menggagalkan kemajuannya. Namun, dia tetap masuk, tentu saja. Bilang yang harus dia lakukan hanyalah menyelesaikannya, dan dia akan baik-baik saja. Sinar matahari menghantam wajahnya, dan sekarang dia berdiri di tengah koloseum. Segera, dia mendapat perasaan bahwa sesuatu yang menakutkan akan datang. Tanah mulai bergetar. Kemudian, di depan, manusia serigala besar dengan 3 mata muncul. Makhluk yang rusak. Itu level tanda tanya. Sepertinya Harkin tahu apa artinya ketika sesuatu dilabeli sebagai rusak. Tapi sebelum dia bahkan bisa bereaksi, cakar benda itu sudah terbang menuju wajahnya. Dia berhasil memblokirnya, tapi terlempar ke belakang dan menabrak dinding dengan keras. Kerangkanya, hal malang itu hampir tidak punya waktu untuk mengerti apa yang terjadi, tapi tetap berada di posisi, siap untuk bertarung. Sementara itu, manusia serigala lumetik itu tertawa, bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu beruntung. Makhluk yang rusak terikat pada alur cerita utama game. Harkin memanggil kerangkanya, mengatakan jika mereka membunuh benda ini hari ini, mereka melewatkan makan malam. Sekali lagi, mereka menyerbu masuk. Kerangka itu mengatur bantuan peluncuran dan melemparkannya ke udara. Manusia serigala itu mengisi daya, taring keluar, siap menggigit. Tapi Harkin mengaktifkan keterampilan baru, Inflict Curse. 3 mata monster itu berkaca-kaca seolah terhipnotis. Di mana anak kita? Kamu mungkin tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba tebas. Dia memotong lengan manusia serigala itu sampai bersih. Binatang itu meraung kesakitan dan statistiknya turun 10%. Maksudku, tentu, itu kehilangan seluruh lengan. Pasti lebih buruk daripada statistik 10%. Kecuali sekarang benda sialan itu menumbuhkan kembali lengannya. Oke, ya, debu 10% terdengar seperti kesepakatan yang jauh lebih baik sekarang. Itu menyerang lagi sekarang dalam mode marah. Harkin mengeluarkan pedangnya dan berkata, Dumeon khusus tidak pernah mudah. Aku menyimpan ini untuk nanti, tapi waktunya telah tiba. Dia mengetuk Warwatch-nya dan mengaktifkan slot. Aura gelap dan Skion mulai melonjak, membentuk bola energi yang berputar di sekelilingnya. Apa-apaan yang baru saja terjadi? Dari mana semua kekuatan itu berasal? Anak itu baru saja melakukan mode transformasi penuh. Lihat, sistem slot di Warlord ini adalah salah satu fitur unik Warlord. Ketika pemain mengaktifkannya, mereka untuk sementara menarik kekuatan dari dunia Warlord itu sendiri, memanifestasikan semacam bentuk supercharged. Bentuk ini, bagaimanapun bervariasi dari pemain ke pemain, dan tampaknya kamu tidak bisa memilihnya. Karena peningkatan besar yang diberikannya, orang menyebutnya mode utama. Manusia serigala raksasa itu menyerbu masuk, rahang terbuka, tapi Harkin melangkah ke samping dengan waktu yang sempurna. Sekarang makhluk itu tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Harkin menghindari segalanya seperti seorang akrobat total. Sapuan cakar lainnya. Dia melangkah mundur dan bergumam. Ini yang kuharapkan dari seorang bos. Kekuatan, kecepatan, refleks. Semuanya ada di level yang berbeda. Dan menilai dari seberapa kuat benda ini terasa, dia memperkirakan dia bisa bertahan mungkin 3 pukulan paling banyak. Tapi bukan begitu akhirnya. Dia menebas lagi. Monster itu menyerang kesakitan, dan dia menyeringai. Itulah yang membuat game ini menyenangkan. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Manusia serigala itu menginjak tanah dengan kekuatan penuh. Oh, cerap. Menangguhkannya di udara, tangan di wajahnya, bergumam, aku lupa tentang fase amarah. Tapi manusia serigala itu juga lupa sesuatu. Lihat
Lihat siapa yang menyerbu masuk, si kerangka. Kembali pada serangan balik, mencabik lengan binatang itu sampai bersih. Harkin berteriak padanya untuk menggunakan gerakan yang telah mereka latih. Manusia serigala itu meringis, terkejut, dan mereka berdua menyerbu. Satu tebasan masing-masing. Kawan, mereka benar-benar menyukai potongan biru bercahaya itu. Dan kali ini, oh ya, tebasan itu memukul dalam. Tidak mungkin itu bisa bangun dari itu. Jujur saja, anak kita adalah nekromancer yang cukup rendah hati. Maksudku, sungguh, yang dia miliki hanyalah satu kerangka. Aku adalah orang yang mengatakan ini akan menjadi salinan solo leveling. Tapi sejauh ini ia melakukan hal sendiri dengan efek gaya gamer kecil yang mencolok. Misinya adalah misinya selesai. Telah ditundukkan. Dia mendapatkan 10 emas. Kerangka karena mengalahkan musuh yang begitu kuat menerima fragmen untuk dipromosikan ke peringkat E. Harkin juga mendapatkan 20.000 emas dan bulu manusia serigala. Rasanya seperti banyak emas, bukan? Selain itu, dia mendapatkan kalung pelacak yang rusak. Kelas 18 untuk semua statistik tidak bisa dijual dan tingkatnya kronis, yang bahkan di atas unik. Ketika dia melihat nama pelacak yang rusak, sesuatu tampak klik. Dia mengenalinya. Kemudian 3 judul baru terdaftar, pendatang baru yang menjanjikan, meningkatkan kecerdasan, dan sihir. Penantang pahlawan memberikan lebih banyak stamina. Judul pelacak yang rusak, efek khusus tidak jelas. Harkin menyadari ini semua terikat pada bab pertama alur cerita utama, hitungan korupsi. Misi utama adalah tulang punggung cerita Warlord, fondasi seluruh dunia game. Karena itu, hadiahnya selalu gila, dan setiap pemain ingin menjadi bagian darinya. Ini adalah konten inti game dan hal paling berharga untuk dikejar. Kembali di kehidupan sebelumnya, Harkin hanya terlibat sekitar bab 4. Tapi sekarang dia gemetar, tertegun bahwa dia sudah memicu itu sedini ini. Dia tersenyum dan mengatakan dia baru saja menemukan tambang emas dan logut di tempat. Kembali ke rumah, ada umpan berita. Guild Hydra secara resmi telah memasuki bab terakhir hitungan korupsi dan bertujuan untuk menyelesaikannya dalam 3 bulan. Harkin menatap layar, hancur. Misi yang baru saja dia buka sudah diambang selesai. Dia tahu ini benar-benar sia-sia. Mungkin dia harus menyerah dan mulai bersiap untuk bab berikutnya. Tapi kemudian ekspresinya berubah. Dia teringat sesuatu. Ini mungkin sebenarnya kesempatan langka. Seluruh dunia game sangat fokus pada alur cerita ini. Hype berada di puncaknya. Tentu saja, tidak ada yang ingin mengabaikan misi utama pertama dalam game seperti ini. Tapi bagaimana jika video yang terikat dengan misi ini turun sekarang? Itu bisa meledak, menjadi viral sepenuhnya. Dan, karena dia sudah merekam segalanya, dia punya rekamannya. Yang harus dia lakukan adalah mengunggahnya ke YouTube. Masalahnya, dia butuh editor. Dan hanya ada satu orang untuk pekerjaan itu. Seseorang yang dikenal di kehidupan masa lalunya sebagai dewa pengeditan. Namanya Romani. Sekarang, aku jujur sedikit bingung. Aku tidak ingin terburu-buru dan mengatakan dia seorang gadis. Mari kita tunggu sesuatu yang lebih solid. Bisa saja hanya pria yang terlihat sangat lembut dengan rambut merah muda. Dia menerima permintaan edit dari seseorang level 15 baru dan berpikir itu lucu. Ya, aku bilang dia, tapi sekali lagi, siapa tahu, bibir merah mengkilap itu mungkin masih milik seorang pria. Dia berasumsi itu hanya anak manja dengan terlalu banyak uang yang mencoba pamer dengan video mewah, tapi ketika dia benar-benar menontonnya, wajahnya berubah. Sekarang dia semua tersenyum, mengatakan ini adalah persis apa yang dia cari. Namanya adalah Romy. Dalam game, dia dipanggil Helmut. Adegan berubah ke gedung tinggi, dan ini datang gadis lain. Oh tidak, aku sudah tahu siapa ini. Kamu penyihir petir itu, kan? Dia memanggil asistennya dan meminta info tentang video ini. Pemain level 15 menjatuhkan manusia serigala yang rusak sendirian. Orang itu memberitahu dia tim sudah memeriksanya, bilang itu bukan masalah besar. Manusia serigala itu level rendah pula. Tapi dengan mulut cemberut itu, dia mengatakannya lagi. Aku menginginkan dia. Bawa anak itu padaku sekarang. Itu dia. Tidak diragukan lagi. Chaselon, pemain peringkat nomor 1 dan Ratu Petir. Tidak lama setelah itu, Harkin panik. Video yang dia posting di salurannya, yang secara harfiah 0 pelanggan, sudah pada 6.000 tampilan. Akhirnya, cerita yang memperlakukan jumlah tampilan secara realistis. Beberapa cerita bertindak seperti pria tanpa kehadiran mengunggah satu video dan tiba-tiba memiliki 70 juta pelanggan. Jika saja itu berhasil seperti itu, Harkin tetap rendah hati, bahkan mengatakan, di kehidupan masa laluku, butuh berbulan-bulan untuk mencapai ini. Sementara itu, Romani sudah mengirim pesan padanya bertanya apakah dia sudah melihat tampilan. Fakta bahwa dia menjangkau duluan setelah mengedit menunjukkan dia setidaknya sedikit tertarik. Dia menjawab dengan kering, ya, aku melihatnya. Langkah jelas untuk menutup percakapan, tapi dia mencoba mengambil kredit, mengatakan, itu gila. Itulah jenis bakat yang kumiliki. Meskipun dia menambahkan, tentu saja, rekaman dia tidak buruk juga. Beri tanda mawar merah. Tampaknya Harkin berasumsi dia laki-laki. Atau mungkin dia, dunia. Ini berbahaya kawan. Dia berbaring di kapsulnya. Sementara itu, dia mengirim pesan lagi menanyakan kapan video berikutnya akan datang. Masalahnya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk menarik perhatian. Bukan berarti kamu bisa menemukan makhluk yang rusak setiap hari. Tapi seperti pepatah, pukul saat besi panas. Waktunya menemukan sesuatu yang baru untuk diposting. Dan satu orang lagi terkesan dengan video anak topeng, Chai Flyer. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah pria topeng ini agak mengingatkannya pada seseorang. Kemudian kita bertemu dengannya. Hei Bisana, gadis. Ia anggota Guild Red Bull. Dia bertanya apa yang dia bicarakan. Dia mengangkat anak topeng. Dia menyuruhnya untuk tidak terlalu sering menontonnya. Tentu saja, dia pikir pria itu familiar mengingat berapa kali dia menonton video itu. Chef mengakui dia tahu itu, tapi sesuatu masih terasa salah. Dia bersemangat. Lihat, ketika seseorang memulai game
game ini, mereka biasanya ragu, mereka kaku, mereka tidak bergerak seperti yang mereka lakukan di dunia nyata. Tapi anak itu, dia bergerak seperti pro, bahkan panggilannya tampak seperti dia telah dilatih. Dia terus mengoceh dan Yal memotongnya. Oke, aku mengerti. Bisakah kamu tutup mulut selama 1 detik? Dia menunjukkan padanya mengatakan mereka harus pergi. Mereka akan live dalam 5 menit. Dia berbalik dan mengatakan padanya dia selalu menghargainya. Dia hanya memutar matanya dan menyuruhnya untuk keluar dan melakukan pertunjukan yang layak. Stadion benar-benar penuh. Lebih dari 200.000 orang membeli tiket. 200.000? Serius. Semua hanya untuk menonton Chef, pemimpin Red Bull. Dia lebih baik berhati-hati. Nama itu mungkin hak cipta juga. Gerbang akan segera terbuka. Dia melengkapi baju zirahnya. 3-2-1 dia memanggil tim dan mengirim mereka ke pertempuran. Sementara itu, kembali ke Vigus, anak kita merasa putus asa lagi. Misi yang dia inginkan hilang. Yang tersisa hanyalah hal-hal dasar seperti membersihkan tanah yang rusak atau membunuh 3 serigala yang berkeliaran di kota. Jelas, dia butuh sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang layak untuk direkam dan diunggah. Kemudian pria tua itu muncul. Yah, bukankah ini petualang yang mengambil quest Beima kemarin? Namanya Houghton. Ada waktu sebentar, di ruangan terpisah, Houghton mengatakan dia sudah mendengar segalanya. Dia sudah tahu Harkin adalah orang yang menemui mutan di dalam gua Beima. Harkin sedikit terkejut. Dia tidak ingat memicu semacam quest rahasia atau interaksi seperti ini. Namun, dia mengakuinya. Ya, aku melihat manusia serigala dengan mata aneh itu. Houghton mengangguk seperti yang dia curigai. Nak, ada kemungkinan besar kamu bertemu dengan makhluk yang terpapar kekuatan korup. Kita masih belum sepenuhnya mengerti siapa atau apa mereka, tapi jelas sesuatu memengaruhi monster-monster ini membuat mereka gila. Dan jelas petualang geng terbunuh kiri dan kanan. Dia akan meminta bantuan ketika Harkin meraih lengannya. Mode drama penuh. Kamu bisa mengandalkanku. Aku akan memberikan segalanya yang kumiliki untuk negara ini. Aku mencintai bangsa ini dan aku akan membunuh makhluk-makhluk mengerikan ini. Ya, dia melebih-lebihkannya. Semua hanya untuk mendapatkan quest rahasia itu. Houghton mengatakan masih terlalu dini untuk tanggung jawab semacam itu. Tapi Harkin bersikeras itu tidak terlalu dini sama sekali. Ini sebenarnya momen yang sempurna. Menunggu hanya akan menyebabkan lebih banyak orang mati. Jadi Hoden akhirnya menyerah, mengatakan jika itu perasaannya, maka dia akan memberinya kesempatan dan melihat kemampuannya. Ada seseorang bernama Ahimri yang tinggal di Kastil Bangsu di timur Vigus. Hoden menyerahkan surat rekomendasi agar dia bisa mempelajari beberapa hal dari orang ini. Item itu langsung muncul. Ajaran Ahimri. Yang harus dia lakukan hanyalah menemukan orang itu dan memberikan suratnya. Belum sampai sedetik kemudian, Harkin berteriak bahwa dia sudah berada di depan pintu. Dia sangat bersemangat. Sepertinya dia tahu persis siapa orang itu dan tidak sabar untuk menjadi muridnya. Dia adalah salah satu dari 7 murid penyihir legendaris Bokeen, seorang NPC terkenal di dunia game. Seseorang yang diimpikan oleh setiap penyihir untuk ditemui karena berlatih di bawah bimbingannya berarti memiliki kesempatan untuk membuka beberapa skill terbaik di dalam game. Harkin sudah melompat-lompat, siap untuk berangkat. Tapi kemudian dia tiba-tiba berhenti dan berkata dia hampir lupa ada sesuatu yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Di tengah hutan, dia memanggil skeleton, melemparkan summon, dan muncullah dia. Ternyata dia masih memiliki beberapa jarahan sisa dari pertarungan terakhir. Pertama, dia mengambil tengkorak werewolf yang tidak dia jual. Sistem bertanya apakah dia ingin menggunakannya untuk memperkuat skeleton, dan dia setuju. Tengkorak itu muncul di kepala si bocah kelinci. Secara instan meningkatkan ketahanannya sebanyak 2 poin. Di saat yang sama, dia mengeluarkan kalung pelacak korupsi dan melengkapinya. Semua statistik bertambah 18, ditambah beberapa buff berbasis kelas juga. Dengan itu, persiapan kerjanya selesai. Dan sekarang dia mengeluarkan 2 fragmen skeleton lagi dan melemparkannya ke tanah. Boom, 2 skeleton lagi, tapi mereka terpisah dari yang asli. Kalian tahu sendiri, tidak ada pakaian atau perlengkapan yang serasi atau apapun. Dan entah kenapa, skeleton pertamanya terlihat sangat terpukul sekarang karena dia bukan lagi satu-satunya. Kasihan sekali, dia mungkin mengira dia spesial. Harkin menyuruhnya untuk terbiasa. Mulai sekarang, mereka akan bertarung sebagai trio. Wah, protagonis kita benar-benar mengkhianati skeletonnya. Ya, si kecil itu hanya ingin menjadi satu-satunya. Sekarang kita kembali ke pertempuran. Seekor monster hutan raksasa level 25 menyerang dengan cakaran. Harkin, berkat peningkatan statistik yang didapatnya tadi, menghindar seolah itu bukan apa-apa. Dia tampak terkejut pada satu titik seolah akan memblokir serangan, tapi ternyata itu semua adalah bagian dari rencana. Skeletonnya menyerang masuk dari atas, kecuali yang satu ini tampak agak lemah, kawan. Dia dipukul di wajahnya dan terpental. Harkin geram. Si bodoh ini masih tidak mengerti apapun tentang titik buta. Skeleton itu masuk lagi hanya untuk ditampar lebih keras dan terlempar ke seberang lapangan. Harkin merasa, kenapa si bodoh kedua hanya meniru hal yang sama persis dengan yang dilakukan si pertama? Bukankah mereka seharusnya belajar satu sama lain? Sementara itu, skeleton legendaris melangkah maju dengan bangga seolah-olah gilirannya untuk bersinar. Dan anehnya, Harkin tersipu malu. Apa-apaan? Dia melompat masuk dengan gaya penuh. Tentu saja yang ini akan melakukannya dengan benar, tapi ternyata tidak. Dia terkena pukulan di kepala dan tengkoraknya terbang. Sekarang dia benar-benar meradang. Kalian bodoh, teriaknya. Mereka semua hanya berdiri di sana memegangi tengkorak mereka seperti, aduh, Harkin ingin tahu apakah mereka punya otak. Ya, secara teknis, tidak. Tapi tetap saja, berapa lama sampai mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa begitu saja menerima pukulan langsung dalam pertarungan? Setidaknya, mereka harus cukup pintar untuk memposisikan diri kembali saat terancam. Jika satu mengalihkan perhatian musuh, yang lain harus masuk
dari titik buta, tapi jelas, parah. Skeleton itu hanya berdiri di sana seolah bertanya, "Oh, apa itu titik buta?" Herkin tampak sangat kecewa. Dia pikir naik level dan melengkapi kalung akan membuat mereka lebih mudah dikelola. Tapi sekarang setelah ada 3 dari mereka tampak lebih buruk dalam kerja tim. Bukannya mereka tidak bisa bertarung. Faktanya, apa yang diajarkan pada yang pertama diturunkan ke yang lain. Tapi masalahnya adalah, sampai sekarang, dia hanya mengajari mereka cara bertarung sendirian. Jadi, mereka tidak tahu bagaimana berfungsi sebagai tim. Bagian terburuknya, biaya mana yang dibutuhkan 3 kali lebih banyak untuk menjaga mereka tetap aktif, dan hasilnya sejauh ini lebih buruk dari sebelumnya. Jadi, dia berdiri dan berkata masa bodohlah. Mereka mencapai level 20, yang merupakan tujuannya, dan tidak akan ada video untuk saat ini. Dia menyuruh tulang-tulang itu bergerak. Mereka akan berlatih sepanjang jalan menuju kastil bangsu. Sambil melihat skeleton-skeleton itu menyeret kaki, dia bertanya-tanya mengapa sesaat saja dia berpikir bisa duduk santai dan membiarkan mereka melakukan semua pekerjaan. Sayangnya, impian menjadi necromancer santai yang hanya memanggil dan beristirahat itu bukan untuknya. Pindah ke kastil bangsu, sebuah kedai yang ramai dipenuhi orang. Seorang pria berjalan masuk dari aula dan semua orang bersemangat untuk berbicara dengannya. Dia ditarik dari segala arah sementara Herkin berdiri di pintu memperhatikan. Baginya, mereka hanyalah pemulung, pemain yang tidak ingin melakukan grinding atau berkembang sendiri. Mereka adalah benalu, jenis yang paling dia benci. Seorang pria botak mendekat dan bertanya apakah Herkin tertarik pada quest yang sangat bagus. Herkin hanya menyuruhnya pergi ke neraka dan menghilang. Wah, anak ini punya mulut yang tajam. Dia menuju tangga, menyerahkan surat rekomendasi Hoden, dan penjaga pintu memberitahunya bahwa dia bisa melanjutkan ke lantai 2. Sementara semua orang memohon untuk naik dan dihadang, jagoan kita berjalan masuk tanpa beban. Dia sangat antusias mencari tahu hadiah apa yang mungkin diberikan Ahimri, apalagi karena ini quest rahasia dan kesempatan langka untuk membangun ikatan jangka panjang dengan NPC legendaris. Tapi saat dia melangkah ke dalam ruangan, semuanya berantakan. Buku-buku berserakan di mana-mana. Benar-benar kacau. Dari balik tumpukan buku besar, sebuah suara bertanya siapa dia. Ahimri muncul, ingin tahu apa yang dilakukan bocah itu di sini. Dia tidak ingat menjadwalkan pertemuan atau memanggil siapapun. Herkin agak terpaku. Dia tidak menyangka penyihir legendaris ini akan sejorok ini. Tetap saja, dia memperkenalkan diri dan berkata dia datang dengan rekomendasi Hoden. Ahimri memperhatikannya dari atas ke bawah dan berkata, "Ya, untuk seseorang di level itu, kau sebenarnya terlihat cukup menjanjikan. Memilih kelas penyihir hitam, ya, baiklah, karena kau sudah jauh-jauh ke sini, ini hadiahmu." Herkin menerima 2 skill, Bone Armor dan Helm of Madness. Dia memerah karena emosi, hampir meneteskan air mata saat berterima kasih padanya. Tapi Ahimri dengan santai mengibaskan tangan dan berkata, "Itu saja, misi selesai. Sekarang pergi sana." Tapi bukan itu yang diinginkan Herkin. Dia di sini untuk membangun hubungan dengan orang ini. Dia butuh quest lain. Dia mencoba memohon, menghindari buku-buku yang melayang, bersumpah dia akan melakukan apa saja. Lalu Ahimri berbalik dan bertanya, "Apa saja?" "Ya, baiklah kalau begitu," katanya sambil menyeringai. Tepat pada saat itu, Herkin menerima misi baru, Nest as Egg. Hadiahnya benar-benar 0, dan Herkin menyadarinya terlambat. Sialan, aku langsung masuk ke perangkap bajingan ini. Di luar gedung sekarang, seseorang berjalan lewat dengan baju zirah yang tampak mahal. Semua orang berhenti dan menatap, perlengkapan itu jelas kelas atas dan sangat mahal harganya. Pria itu melihat sekeliling, mengenali area tersebut, dan bergumam pada dirinya sendiri. Jadi, disinilah Topeng Ho itu berada. Dan siapa kau, kawan? Slam. Pintu tertutup di belakang Herkin. Dia telah diusir. Dia tidak percaya ini. Dia benar-benar tertipu oleh NPC sialan. Dia pikir dia akan membuka misi luar biasa yang terkait dengan quest utama. Sebaliknya, dia terjebak mengejar telur tanpa hadiah. Dia berjalan pergi hampir menangis ketika seseorang tiba-tiba muncul di depannya dan bertanya misi apa yang dia terima. Oh, tunggu, bukan sembarang orang. Itu gerombolan pengemis putus asa itu lagi. Herkin sudah siap meledak pada mereka semua ketika seseorang berteriak, "Minggir!" Itu si pria berbaju zirah yang mendorong semua orang ke samping. Dia berjalan lurus ke arah Herkin dan bertanya, apakah dia punya waktu untuk pembicaraan penting. "Jika aku harus bertaruh $1 juta, aku akan bilang itu orang dari sebelumnya yang dikirim Selion untuk merekrut Herkin." Pria berpenampilan pelayan yang bersamanya. Herkin tidak dalam suasana hati yang baik, tapi pria itu hanya berkata akan bijaksana bagi orang yang mengenakan topeng Ho untuk mengobrol sejenak. Mereka menuju ke sebuah gang dan pria itu meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Hanya saja di sana tadi bukan tempat terbaik untuk mengobrol dengan layak. "Bro, kirimkan sejumlah uang ke akunku dan aku akan memprediksi sisanya untukmu." Meskipun aku tahu persis siapa bajingan ini dan mengapa dia ada di sini, Herkin tidak tahu, setidaknya belum. Tapi dia tahu satu hal dari baju zirah pria itu saja, bahwa dia jelas seseorang yang berperingkat tinggi. Yang tidak dia ketahui adalah siapa pria ini atau bagaimana dia sudah tahu siapa dirinya. Pria itu bertanya apakah dia orang yang mereka panggil Topeng Ho. Herkin memutuskan untuk pura buah bodoh, memasang wajah tidak tahu apa-apa dan bertanya omong kosong topeng apa yang dia bicarakan. Dia mengikutinya ke gang ini karena mengira pria itu ingin obrolan santai, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang urusan topeng ini. Pria berkacamata itu berkata dia mendengar bahwa Herkin baru saja menerima quest dari NPC bernama Ahimri. Herkin menjawab dengan
dengan ketus bahwa dia tidak di sini untuk berbagi informasi dengan siapapun, menyeretnya ke Gun seperti ini sudah keterlaluan. Jika orang ini ingin mencari masalah, dia dipersilakan untuk berbicara terus terang dan mempertaruhkan akunnya. Sebenarnya, Herkin sengaja bertingkah seperti orang bodoh, berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pria berkacamata itu menatap sejenak, lalu tiba-tiba menundukkan kepala, mengulurkan tangan, dan meminta maaf. Herkin menyadari orang itu benar-benar termakan aktingnya. Dia dengan santai menjabat tangannya dan menyuruhnya untuk tidak terlalu gugup. Dia tidak semenakutkan itu. Saat dia berjalan pergi, dia menambahkan, "Aku akan melepaskannya kali ini, tapi mungkin berhentilah berkeliaran mencari masalah." Pria berkacamata itu tidak berkata apa-apa. Saat itu juga, seseorang muncul di sampingnya, seorang wanita tinggi yang mengintimidasi. Dia berkomentar bahwa dia rasa itu bukan orang yang mereka cari. Pria itu setuju, "Mustahil, orang itu tadi adalah pemain ahli. Setiap warlord berpengalaman tahu kau tidak pernah berjabat tangan dengan tangan yang sama dengan tempat kau memakai jam tangan perangmu." Dia bahkan menyekat tangannya setelah itu seolah menyentuh sesuatu yang kotor. "Ayolah, kawan, serius, kau bertindak seolah berjabat tangan dengannya memberimu keuntungan. Apa yang harus kukatakan pada pria seperti itu?" Gadis yang kuharap ilustratornya meluangkan lebih banyak waktu untuk menggambarnya dengan benar itu bertanya apakah mereka akan terus mengawasi Ahimri. Dia mengangguk. "Itu karena misi Nestes Egg terlalu penting. Mereka tidak boleh mengambil risiko yang tidak perlu. Sebelum kita bisa mengagumi desainnya dengan benar, dia sudah menghilang ke dalam bayang-bayang lagi." Di sisi lain, dia melihat semuanya. Dia yakin sekarang keduanya adalah bagian dari organisasi rahasia. Jika mereka anggota guild publik atau mencari pengakuan, mereka pasti sudah memperkenalkan diri. Dan mengujinya seperti itu bukan perilaku pemain biasa. Jadi, siapa sebenarnya mereka berdua? Kembali ke hutan, sementara skeleton-skeletonnya melanjutkan latihan, Herkin tenggelam dalam pemikiran. Dia yakin ada sesuatu yang lebih terjadi yang belum dia lihat. Ada quest telur itu dan video yang dia unggah. Keduanya tidak tampak tertarik pada siapa pemain bertopeng itu. Mereka fokus pada siapapun yang memicu quest tersebut. Itu berarti dia sekarang terjebak melakukan misi ini, dan jelas orang-orang itu akan mulai membuntutinya, yang menyebalkan karena dia mencoba untuk tetap low profile. Chassis Leon saja sudah terlalu berat untuk dia hadapi. Dan sejujurnya, aku setuju. Bung, lari saja. Wanita itu terlalu berlebihan. Sementara itu, berbicara tentang dia, inilah sekretarisnya, Park Suji, memuji bosnya karena sangat hebat hari ini dan bertanya bagaimana hasil tes perekrutan. Sepertinya guildnya sedang aktif merekrut. Selian mengeluh bahwa itu benar-benar bencana. Tidak ada apapun selain pelamar sampah. Bagaimana mungkin tidak ada satupun dari pemain tak berguna itu yang bisa membantu? Kemudian Suji menyebutkan bocah bertopeng. Dia berkata, mungkin anak itu bergabung dengan guild lain karena dia tidak pernah membalas undangan mereka. Saat itulah Selian meledak, menghancurkan botol karena frustrasi. Dia menuntut untuk tahu guild mana yang merekrutnya. Suji meminta maaf, mengatakan mereka masih mencoba mengonfirmasi hal itu. Selion tidak peduli. Dia menyuruhnya untuk menyelidikinya sekarang. Dia juga ingin tahu apa pendapat ketua. Suji menjawab bahwa dia belum berkomentar, dan Selion mendengus, mengatakan dia mungkin akan tetap diam selama Warlord terus berjalan baik. Rupanya, pria itu mencoba memaksanya melakukan perjodohan saat dia pertama kali menyebutkan ingin memainkan game ini. Anehnya, Suji sekarang mengagumi tubuh bosnya dan dengan santai berkata, "Wah, bentuk tubuh yang luar biasa. Duh, aku tidak mengharapkan itu, tapi baiklah kalau begitu." Semuanya agak kacau, tapi sepertinya pemilik game, atau setidaknya seseorang di puncak, sebenarnya menyukainya. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang terjadi lagi. Yang ku tahu hanyalah dia seksi dan jagoan kita ingin membunuh seseorang. Itu saja. Sekarang, lihat dia menatap bayangannya di air, berkata sudah lama sejak dia berada di sini. Rawa Lizardman. Karena Ahimri berada di Kastil Bansu, tentu saja questnya akan berlangsung di area sekitarnya. Dan mengingat ini tentang telur, kemungkinan besar itu terkait dengan burung, reptil, atau monster jenis serangga. Karena dia masih pemain level rendah, dia memutuskan untuk memeriksa tempat-tempat yang sesuai dengan kriteria tersebut dan yang mungkin bisa dia tangani. Dan rawa reptil adalah satu-satunya pilihan nyata, entah itu baik atau buruk. Dia memanggil skeleton dan memperingatkannya. Monster di sini levelnya tinggi, jadi lebih baik gunakan skill penguatan yang dia pelajari terakhir kali. Itu adalah gerakan madness di mana kau harus menandai summon lalu mengaktifkan kekuatannya. Bukannya aku benar-benar paham juga, tapi dia mengaktifkan hal itu dan sebuah tanda Aceh muncul di dahi skeleton dan orang itu berubah menjadi merah terang. Dia tampak sangat bersemangat mengatakan efeknya terlihat keren. Saatnya melihat seberapa kuat sebenarnya dia. Dia memerintahkan skeleton untuk menyerangnya. Tapi inilah masalahnya. Skill itu juga memiliki peluang untuk membuat summon kehilangan kewarasannya. Dan jelas, karena hukum Murphy itu ada, segalanya langsung berjalan salah. Skeleton itu menyerang lurus ke arahnya. Herky menyadari ada yang tidak beres dan melancarkan uppercut yang membuat skeleton malang itu terbang seperti tim roket. Pria malang itu terlempar ke bulan. Herky meneriakinya agar tidak berteriak padanya seperti itu dan mulai bertanya-tanya apakah ini semacam bug atau apa. Selain itu, peningkatan kekuatannya tidak tanpa begitu mengesankan, jadi semuanya semacam penipuan. Pikirannya terputus ketika seekor Lizardman level 30 menyelinap dari belakang dan mencoba menggigitnya. Dia memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk benar-benar menguji skillnya. Dia mengaktifkan tanda madness lainnya dan melengkapi bone armor untuk kekuatan ekstra. Para summon semua berteriak gila sekarang sementara para Lizardman hanya membeku di tempat. Herkin berkata jika itu masalahnya, saatnya menyerang. Dan bam, perkelahian penuh, 3 lawan 3. Tapi skeleton-skeleton kecil itu menyelinap ke titik buta mereka dan memotong mereka dengan bersih. Summonnya menghabisi 3 Lizardman, mendapatkan 864 XP dan naik level 2 kali. Sekarang si kecil itu berlutut
berlutut di depan tuannya, dan Herkin merasa, baiklah, ini cukup manis. Rencana untuk sepanjang minggu sudah jelas sekarang. Menghabisi monster, naik level, dan mencari telur. Tapi tentu saja, sementara dia memikirkan hal itu, beberapa wanita mencurigakan sedang memperhatikan dari bayang-bayang, menjilati bibirnya. Tentu saja, game ini penuh dengan wanita berbahaya. Dia melangkah keluar dan memperkenalkan diri. Namaku Ilya. Seperti yang kau lihat, aku sangat cantik. Aku bahkan tidak perlu mengatakannya. Tidak ada yang bisa menolakku. Semua orang mematuhi kehendakku. Masalah apapun yang kuhadapi, aku hanya memanggil salah satu budakku untuk menanganinya. Dan kemudian dia tersandung dan jatuh tertelungkup ke dalam lumut. Sekarang dia terbaring di sana dengan bingung, bertanya-tanya lubang neraka macam apa ini dan mengapa dia datang ke sini sejak awal. Rupanya, salah satu budaknya menyeretnya ke sana karena alasan bodoh, hanya untuk membuat dirinya terbunuh, seperti orang bodoh. Sekarang dia terjebak berhadapan dengan monster yang levelnya jauh di atasnya, dan dia tidak bisa menggunakan pesonanya untuk keluar. Saat itulah dia melihat dia di dekatnya, dan ya, dia segera mulai merobek pakaiannya seolah dia punya rencana yang sempurna. Herkin mendengar teriakan aneh di kejauhan. Dia berbalik untuk melihat gadis ini berjalan terhuyung-huyung seperti kekacauan total. Dengan centil, dia berkata dia melukai. Pergelangan kakinya karena monster yang menakutkan, sudah berpikir tidak mungkin dia bisa menolak pesona kecantikannya. Dan kemudian Herkin mengabaikannya begitu saja, dan terus berjalan. Dia benar-benar terpaku seolah bertanya, bagaimana mungkin dia tidak meliriknya sedikit pun. Dia mulai memohon, memanggil Tuan Necromancer untuk meminta bantuan. Sementara dia sudah berpikir dalam hati, ya, satu lagi orang gila. Tapi kawan, gadis itu sangat marah sampai dia menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah, gerang karena bajingan itu berani mengabaikannya. Para skeleton sedang di tengah perkelahian sementara Herkin hanya berdiri di sana, tangan di wajahnya. Wanita gila itu tidak mau berhenti mengikutinya, merengek bahwa dia sekarat kesakitan dan tidak tahu bagaimana dia akan bertahan hidup. Dia mencoba berpura-pura wanita itu tidak ada, tapi rupanya dia telah membuntutinya sepanjang waktu, melemparkan dirinya ke kakinya dan memohon. Kemanapun dia pergi, dia tepat di belakangnya. Yang benar-benar membuatnya kesal adalah kenyataan bahwa seseorang seperti dia seharusnya tidak bermain game jika dia hanya akan bergantung pada orang lain untuk segalanya. Jadi, dia memutuskan yang terbaik adalah menghadapinya dan menyelesaikannya. Dia berbalik dan bertanya dengan datar bantuan apa yang dia cari. Dengan manis dan polos, dia berkata, aku menjatuhkan pedang kecilku di rawa di sana. Bisakah kau membantuku mengambilnya? Jagoan kita, sedingin biasanya, memberitahunya bahwa begitu dia mengambil benda sialan itu, dia lebih baik pergi menjauh darinya. Dia setuju dengan putus asa, bersumpah dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Tapi dia masih memasang wajah psikopat itu, bergumam bahwa dia telah menangkapnya sekarang. Ada pedang yang tergeletak di sana, tertancap di tengah sebuah pulau kecil. Dia sudah mengucapkan terima kasih, dan dia mengingatkannya lagi bahwa dia lebih baik menghilang setelah ini. Dia mengirim skeleton untuk mengambilnya. Mereka mulai melakukan formasi trampolin untuk mencapainya. Sementara itu, dia hanya berdiri di sana dengan seringai menyeramkan itu. Ternyata dia telah menunggunya tanpa summonnya sehingga dia bisa menyerang. Dia mencoba memukul bagian belakang kepalanya, mengatakan itulah yang dia dapatkan karena mengabaikan kecantikan seperti dia. Tapi sebelum serangan itu mendarat, dia tiba-tiba berputar dan berkata, kau terlalu lambat. Dia mencengkeram kerahnya dan melemparkannya langsung ke rawa. Dia berteriak, memanggilnya bajingan dan berteriak bahwa saat dia keluar, dia akan mengirim penggemarnya untuk mengejarnya dan membunuhnya. Tapi Herkin hanya tertawa dan menyuruhnya melihat ke belakang. Dia menoleh dan Lizardman sudah muncul dan dia mulai diinjak-injak. Herkin benar-benar tidak terpengaruh, berkata jika dia mencoba menipunya, dia lebih baik datang dengan sesuatu yang lebih baik. Dia sudah cukup ditipu oleh orang-orang seperti dia. Dia membalikkan punggungnya, mengatakan ini semua hanya membuang-buang waktu, memberitahu skeleton bahwa mereka akan pergi. Tapi ketika dia melihat lagi, benda-benda sialan itu mencoba meniru rutinitas pesonanya. Ketiganya memiliki benjolan di kepala mereka, dan dia menyuruh mereka berhenti mempelajari hal-hal aneh. Saat itu juga, sistem memberitahunya, pemain Ilya telah mati. Dia senang, bukan berarti dia pikir akan mendapat poin atau XP dari itu karena dia secara teknis tidak membunuhnya. Dia ingat wanita itu mengatakan sesuatu tentang mengawasi punggungnya dan merasa itu lucu, seolah dia benar-benar memiliki sesuatu seperti itu. Tapi tentu saja, beberapa pria telah menonton video itu dan mengawasinya. Bab selanjutnya, boom, dia sudah menikam orang pertama. Mereka bilang dia adalah musuh Nona Ilya dan mereka di sini untuk membalas dendam. Herkin berkata, kawan, bolehkah aku bertanya sesuatu? Mengapa kau bertindak sejauh ini untuknya? Bukannya dia akan melakukan apapun untukmu? Jadi mengapa kau berusaha sekeras ini? Si pria gemuk mulai tertawa gila dan berteriak karena aku mencintainya. Herkin menebasnya begitu saja, berkata, ya, kau memang aneh. Sekarang dia mengingat semua kekacauan yang dilakukan gadis gila itu. Jelas, setelah apa yang terjadi, dia melemparkannya ke rawa dan dia bersumpah akan membunuhnya. Dia tidak menyangka wanita itu akan benar-benar membuat keributan besar dan mengirim sekelompok orang untuk memburunya. Tapi dia melakukannya. Membuat seluruh video yang mengatakan bahwa Necromancer kejam di rawa telah membunuhnya. Dan sejak itu dia diburu oleh orang-orang yang mengaku penggemar Ilya, yang tentu saja membuat hidupnya semakin berantakan. Dia sudah stres tentang orang aneh lainnya, dari gang yang mengikutinya. Dan sekarang dia harus menghadapi orang-orang bodoh ini juga. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia harus melacak wanita itu dan membunuhnya lagi hanya agar semua masalah ini terasa sepadan. Tapi setelah mengambil jam tangan lain yang tidak diklaim, dia pikir itu tidak sebanding dengan masalahnya. Dia mendapatkan 5.000 emas dan sepatu bot goblin. Selain itu, dia juga mendapatkan aksesori tingkat langka, kalung janji. Item itu
itu bernilai 800.000. Sekarang itu benar-benar pengubah keadaan. Gadis itu benar-benar luar biasa. Saat dia di sana mencium jam tangan seolah itu harta karun yang lama hilang, orang lain muncul mengatakan mereka menemukan musuh Ilya. Dan Herkin mengakui hal itu. Berkata, ya, dialah bajingan yang menjatuhkan wanita celaka itu. Tiba-tiba, ingatan itu muncul. Ada sekitar 30 orang berbaris di depannya. Sekarang situasinya memanas dan dia tahu tidak mungkin dia bisa menangani semua itu. Saatnya kabur. Sambil menoleh ke belakang, dia bertanya-tanya bagaimana orang gila itu berhasil mengumpulkan begitu banyak orang aneh yang terobsesi dengannya. Kemudian dia berbalik dan mengirim kru skeletonnya untuk menangani massa. Jelas, massa mengira itu akan mudah. Lagi pula, skeleton hanyalah summon necromancer dasar, kan? Tapi, ternyata itu bahkan lebih mudah dari yang diperkirakan siapapun karena pria gemuk itu meneriakkan sesuatu tentang kekuatan cinta dan membelah mereka menjadi dua. Bukan berarti itu skill yang nyata. Orang itu hanya menjijikan. Karena game ini baru keluar selama 10 bulan, dan Herkin baru mulai beberapa minggu yang lalu. Sebagian besar pemain yang memburunya memiliki level yang jauh lebih tinggi. Setelah berlari cukup lama, dia akhirnya menemukan tempat yang tenang, jauh di dalam rawa. Dengan levelnya yang masih serendah ini, mundur adalah satu-satunya pilihan nyatanya. Tapi saat itulah dia menyadari sesuatu yang aneh. Di mana sebenarnya dia, rawa berwarna ungu. Dia belum pernah melihat area ini sebelumnya, bahkan di kehidupan masa lalunya. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia punya ide. Adegan berikutnya, para Avengers gadungan itu berada di hutan mencarinya ketika si pria gemuk melihat skeleton-skeleton itu. Mereka hanya di luar sana menari-nari dengan lucu dan konyol. Kelompok itu sangat marah sekarang. Bukan saja bajingan ini membunuh Ilya, sekarang dia mengejek mereka. Si gemuk menyerang masuk, berteriak bahwa kali ini dia akan memaafkannya. Tapi tepat di tengah gerakan dramatisnya, sesuatu meledak keluar dari danau dan mengganggu segalanya. Sebelum dia sempat memproses apa yang terjadi, dia dicengkeram dan ditelan utuh. Yang lain langsung mengenalinya. Lizard penggerak. Benda itu adalah bos wilayah tersebut, monster level 40. Dan tentu saja, Herkin ada di samping, hanya diam-diam memperhatikan. Dia tidak pernah membayangkan sarang yang dicarinya akan menjadi milik benda itu. Seorang bos dengan pertahanan dan HP yang tidak masuk akal. Biasanya, dibutuhkan grup raid berisi 20 atau lebih pemain, semuanya mendekati level 40 untuk sekadar memiliki peluang. Dia ingat pernah melihat sesuatu di forum tentang monster ini yang baru saja dibunuh, jadi seharusnya monster itu tidak ada di sana. Tapi jika monster itu muncul sekarang, itu berarti ada yang memicunya. Yang berarti jika monster ini spawn saat dia memasuki area tersebut, maka quest yang dia cari pasti ada di sini. Sementara semua orang terbunuh, dia hanya berdiri di sana di dekat pohon kecil berpikir bahwa jika Ahimri mengirimnya ke sana, itu karena bajingan itu pasti mengira dia bisa menanganinya di level 20. Serius? Orang itu konyol karena mengira dia punya kesempatan. Tetap saja, dia beruntung dan berakhir dengan sebuah tim. Jadi mungkin ini benar-benar bisa berhasil. Orang-orang bodoh itu berteriak. Bahkan mereka tahu ini jauh di luar kemampuan mereka. Salah. Satu dari mereka ingin menyarankan untuk mundur, tapi tentu saja, Herkin segera berkata bahwa tidak mungkin hal seperti ini bisa berhenti di sini saja. Dia memanggil skeletonnya di belakangnya, menatap tajam ke arah orang-orang dengan tanda di dahi mereka. Si otaku menyadari mereka telah terblokir, tapi salah satu dari mereka berkata untuk terus maju dan memaksakan jalan sampai ekor lizard memukulnya dan membuatnya terbang. Sekarang, mereka menyadari mereka tamat. Skeleton di satu sisi, monster di belakang. Saat itulah mereka melihat Herkin menyelinap melewati mereka. Dan jagoan kita, dia hanya berterima kasih dalam hati kepada rekan satu timnya. Berkata, ini adalah kesempatan sempurna untuk keluar dan dia tidak akan melupakan pengorbanan mereka. Sementara mereka membuat monster itu sibuk, si bajingan langsung menuju ke sarang yang sekarang kosong. Dia menyelinap masuk tanpa masalah dan mulai mencari telurnya. Masalahnya, benda sialan itu tidak ada di sana. Dia mencari kemana-mana mencoba mencari tahu di mana benda itu berada. Ah, ketemu. Sepertinya itu telur batu kecil, benda ungu itu. Dia hanya mengambil objek paling mencurigakan yang bisa dia temukan di sana. Satu-satunya masalah adalah benda itu lebih terlihat seperti batu daripada telur. Saat itulah sistem memberitahunya bahwa prajurit skeleton telah hancur. Mengetahui monster itu akan kembali setelah selesai dengan para penyusup, dia pikir sudah waktunya untuk pergi. Dan tepat saat itu, pintu masuk sarang mulai hancur. Sementara itu, Herkin mencoba menyelinap keluar dengan tenang, tetap low profile. Sekarang setelah bos sialan itu kembali, tidak ada waktu lagi untuk mengintai. Jadi, dia memutuskan dia hanya akan menyerahkan benda ini untuk quest tersebut dan mengatakan itu telurnya. Meskipun sebenarnya bukan. Lagi pula, hadiah questnya juga hampir tidak ada. Kembali ke rawa, para otaku bau semuanya pingsan di tanah. Lalu entah dari mana, seseorang mendekati Herkin lagi, memanggil mereka, mengatakan betapa Warlord adalah game yang menarik dan betapa banyaknya kebebasan sehingga orang-orang aneh seperti mereka bermunculan. Satu orang mencoba bicara, tapi rupanya sudah terlambat. Jam tangan perangnya sudah dicuri. Jagoan kita berkata dia akan memperjelas satu hal. Dia membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan karena seluruh hal itu menghibur. Tapi sekarang setelah urusannya selesai, dia punya terlalu banyak hal untuk ditangani di game ini. Jadi lain kali mereka mengejarnya, mereka tidak akan pergi begitu saja dengan mudah. Orang itu gemetar ketakutan sementara Herkin berjalan pergi. Sangat marah, bergumam bahwa jika orang-orang bodoh ini benar-benar terus mengejarnya, dia akan memulai perang penuh dengan mereka. Tapi sekarang saatnya mencari uang. Sepertinya dia menghubungi guild bangsu dan memberitahu mereka bahwa dia melihat naga lizard di rawa. Dia menjual lokasi tepatnya seharga 100.000 emas. Kemudian di kantor Ahimri, dia meletakkan item itu dan berkata, ini telur kecil yang kau minta. Kau bisa yakin ini barang aslinya. Dia terlihat canggung, berharap orang itu tidak mencurigai apapun, tapi Ahimri hanya menatapnya seolah hidupnya
hanya bergantung pada benda itu. Kemudian dia berkata ini adalah item yang dia cari. Kerja bagus, Nat, ini dia. Dan jagoan kita merayakannya. Benar-benar keberuntungan. Orang itu bahkan berkata dia pikir akan memakan waktu lebih lama bagi seseorang yang lemah sepertinya untuk melakukan ini. Dan saat itulah Herky menyadari bajingan itu tahu dia lemah dan tidak berguna selama ini namun tetap mengirimnya. Jadi dia berkata dia sudah memberikan segalanya, tapi alangkah baiknya jika menyerahkan quest berikutnya sekarang. Mudah-mudahan dengan hadiah yang pantas. Tapi Ahimri ingin tahu apakah dia tahu apa item itu. Dia menjelaskan bahwa setiap kali mereka menjelajahi area dengan monster yang bermutasi, inilah yang mereka temukan. Itulah sebabnya untuk saat ini mereka menyebutnya batu korupsi. Segera, Herky merasa cukup yakin bahwa pria itu, si ksatria, dan gadis aneh yang tinggi, yang skillnya bahkan belum kita lihat, mungkin sedang mencari benda yang sama persis. Batu korupsi adalah item penting yang terikat pada quest utama, dan kemungkinannya adalah keduanya mencoba memastikannya mendapatkannya dari siapapun yang mengambil misi terlebih dahulu. Dia mengira dia telah tertipu saat mendapatkan benda itu, dan hadiahnya tidak ada. Dia tidak pernah membayangkan itu sebenarnya bagian dari alur quest utama. Ahimri kemudian meminta maaf. Dia tahu itu akan menjadi terlalu berat bagi si bocah. Tapi mereka juga menghadapi makhluk yang sama sekali tidak dikenal dan dia perlu menguji kekuatan jagoan kita. Dia ingin tahu apa yang dia pikirkan. Apakah dia siap menghadapi korupsi? Herkin mungkin lemah, tapi dia punya kemauan keras. Baginya, ini hanyalah kesempatan lain. Dan tanpa ragu, dia memukul dadanya dan berkata dia akan memberikan hati dan jiwanya. Tapi Ahimri menghentikannya. Belum saatnya. Itu menghancurkan harapan si bocah seketika. Pria itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa sekarang dia harus menyadari betapa kuatnya makhluk-makhluk itu. Seseorang yang lemah sepertinya, terjebak di level 20, benar-benar tidak berguna. Masih belum bisa membantu apapun. Jagoan kita berdiri sendirian mencoba menjelaskan. Tapi pria itu memotongnya dengan berkata, tidak apa-apa. Jika kau berkata, oh penyihir hebat, Ahimri, penguasa semua penyihir. Izinkan aku menjadi muridmu dan aku akan membantumu. Lihatlah bajingan ini yang mencoba membuat jagoan kita memohon dan merendah. Pintu terbanting dan dia menyelesaikan misi dengan mendapatkan gelar murid. Artinya, ya, dia harus mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang bisa dia lakukan? Dia bahkan terjebak dengan kartu ini. Dan si bajingan di luar sana bertingkah seperti Lloyd Frontera. Tentu saja, si bajingan menghabiskan setengah jam untuk mengejeknya, membuatnya mengulanginya. Jagoan kita hanya ingin kembali dan meninju wajahnya. Adegan, beralih ke rawa dan lizard besar baru saja terpanggang. Para ksatria merayakannya karena guild mereka akhirnya menjatuhkan sesuatu yang berharga. Kemudian seseorang dengan rambut hitam datang berlari mengatakan orang itu jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Dan ya, itu si bajingan berkacamata. Dia membetulkannya dan berkata tidak masalah. Mereka memberikan dokumen besar. Tetap saja, dia bersikeras bahwa jika itu hanya guild mereka, mereka semua pasti sudah mati. Dia menyerahkan kantong kecil, mungkin berisi beberapa koin, dan berkata itu tidak seberapa, tapi itu yang terbaik yang bisa mereka tawarkan untuk berterima kasih padanya. Tapi pria itu menjawab bahwa ini bukan hadiah yang dijanjikan. Mereka bilang mereka bisa membayar dengan itu, tapi dia bersikeras tidak melanggar aturan. Pria guild itu bingung. Dia mengira pria ini muncul hanya untuk membantu, seperti seseorang yang tertarik pada emas atau jarahan. Dia sudah mengira aneh jika seseorang dengan peringkat setinggi itu terlibat. Jadi siapa sebenarnya pria ini? Kemudian dia berjalan pergi mengatakan dia mengambil semua yang ada di sarang. Mereka mencoba menjelaskan tidak ada yang tersisa. Kan? Jarahan jatuh dari bos dan mereka sudah mengambil semuanya. Sementara itu, si kacamata berpikir dia beruntung. Dia tidak pernah membayangkan akan mendapat kesempatan untuk mengambil batu korupsi begitu saja. Segera setelah dia mendengar monster itu muncul kembali, dia menduga itu pasti karena bocah bertopeng yang dia temui. Tapi karena lizard itu masih hidup, itu berarti item tersebut belum diambil, dan si bocah pasti gagal dalam questnya. Dia berjalan ke saran dengan angkuh, berpikir tidak semua hal dalam hidup bisa dilakukan sendirian. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah mengambil batunya, dan si pria bertopeng tidak akan bisa menyelesaikan questnya. Jelas, dia sudah mencari kemana-mana dan tidak menemukan apapun. Dia mengutuk langit, berteriak bahwa anak haram itu pasti telah mengambil item tersebut. Dan kemudian kita melihat jagoan kita sangat fokus, berkata, waktunya telah tiba. Setelah berhari-hari berjuang dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa jika dia bertahan sedikit lebih lama, segalanya akan membaik. Waktunya akhirnya tiba, dan semuanya berakhir sekarang. Saatnya berhenti memohon untuk mie instan dan akhirnya makan daging. Dia berputar-putar merayakannya, berkata dia telah menabung, hidup dari makanan sampah. Tapi sekarang setelah dia mendapat 100.000, dia akhirnya bisa membeli sesuatu yang enak. 100.000 emas yang dia peroleh dikonversi menjadi 1.200.000 won. Tapi saat uang itu masuk akunnya, uang itu mulai didebit secara instan dan sisanya turun menjadi 856. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi sistem pembayaran Korea memang kejam. Dia segera menyadari hal itu tidak akan berhasil. Saat itu juga, dia mendapat pesan dari Romani, sang editor, menanyakan apakah dia masih hidup dan apakah dia sudah menyerah menjadi YouTuber. Pria malang itu bahkan tidak ingat wanita gila itu. Masalahnya, dia tidak bisa merekam video sementara orang gila itu sedang memburu dan dia terjebak grinding sepanjang minggu. Dia kesal pada wanita itu dan si kacamata yang mengacaukan seluruh hidupnya. Itulah sebabnya dia belum mengunggah apapun. Tapi dia memutuskan, masa bodoh
dengan mereka berdua. Dia hanyalah dia merlugu yang menikmati permainan ini. Dia akan menghasilkan uang dengan cara yang dia tahu. Kemudian adegan berpindah ke kuburan. Dia muncul di sana dengan kru skeletonnya. Pengaturan yang sempurna. Dia telah memasuki Dumeon hutan orang mati. Inilah dia lagi mengenakan topeng memalukan itu, berkata tidak peduli berapa kali dia berjalan melewati tempat itu selalu menyeramkan. Saat ini, itu adalah tempat terbaik untuk mencari pengalaman. Dan itu akan menarik banyak penayangan juga, terutama dengan apa yang dia rencanakan. Dia memanggil skeleton dan menyuruh mereka bersiap-siap. Saatnya berburu. Tapi pertama-tama, mereka punya teman baru sekarang. Karena dia bagian dari strategi, alangkah baiknya jika semua orang rukun dengannya. Itu adalah skeleton kurus, canggung, berwarna kemerahan. Sepertinya itu adalah skill yang diberikan oleh bajingan Aheimri. Satu-satunya masalah adalah itu, menguras banyak mana. Meskipun begitu, dia menyuruh mereka bersiap-siap karena perburuan akan segera dimulai. Dan saat itu juga, target muncul dari tanah. Sekelompok skeleton level 33 muncul. Kru skeletonnya sendiri tampak sangat bingung. Seolah bertanya, bagaimana mungkin keluarga? Herky menyuruh mereka memulai perburuan, tapi skeletonnya menunjuk satu sama lain seolah bertanya, maksudmu berburu jenis kami sendiri? Dia menjelaskan bahwa setelah pertarungan dimulai, mereka akan menyadari undian ini tidak seperti mereka. Namun anehnya, skeleton kecilnya semuanya berjongkok dan gemetar ketakutan. Jagoan kita membunyikan buku jarinya dan meneriaki mereka. Keraguan-raguan ini hanya menghalangi jalan. Mereka perlu naik level. Kemudian skeleton pertama menyerang dan menebas musuh dengan bersih. Tapi meski terpotong-potong, musuh skeleton itu tetap menyerang. Skeletonnya sendiri ketakutan dan Herkin memberitahunya, kau harus mengerti, serangan biasa tidak mempan pada makhluk ini. Kemudian dia mengeluarkan palu penyihir dan menghancurkan benda itu menjadi debu. Benda itu hancur dan dia memberitahu krunya, begitulah caranya. Tapi anak buahnya berdiri di sana memegangi kepala mereka karena terkejut. Dia memarahi mereka, tidak ada lagi main-main. Target hari ini adalah 100 skeleton dalam 100 menit. Dan jika mereka tidak berhasil, mereka semua akan ditinggalkan di tempat itu. Saat dia mengatakan itu, mereka semua pergi sambil menangis, air mata di mata mereka. Tidak lama kemudian, layar mulai memunculkan jendela status. Kau mengalahkan skeleton. Skeleton MU naik level. Kau naik level. Dan orang-orang malang itu terus grinding sambil menangis. Jagoan kita tersenyum. Dia pikir akan butuh waktu lebih lama bagi mereka untuk menyesuaikan diri. Tapi sejujurnya, kalian melakukannya dengan hebat. Dengan kecepatan ini, videonya akan meledak. Dia hanya perlu mengirimkannya ke Romani. Tapi tepat saat itu, sesosok skeleton besar muncul di depannya. Seorang prajurit level 35. Dan tentu saja, sekali lagi, spawn langka muncul yang seharusnya tidak ada di sana. Tapi bukannya panik, dia melihatnya sebagai kesempatan emas untuk pengalaman. Dia menyerang masuk, matanya bersinar keemasan. Ini adalah kesempatannya untuk menghasilkan uang dan akhirnya memesan makanan yang layak. Tapi di tengah serangannya, ayunan kapak besar hampir mengenainya. Tanah hancur dan dia menghindar setipis rambut. Pria malang itu menyadari dia hampir mati bahkan sebelum mendaratkan satu pukulan pun. Tapi di saat yang sama, dia berhasil mematahkan salah satu lengan monster itu. Serangan kedua datang dengan cepat, tapi sekarang dia merasa tenang. Ya, kru skeletonnya menyerang masuk dan monster itu tanpa terpotong-potong. Wah, mereka semua berada dalam sinkronisasi yang sempurna. Lihat itu, 4 dari mereka berbaris di belakangnya. Dia bertanya apakah mereka baik-baik saja, dan semua orang memberikan hormat. Tapi jagoan kita mengira itu sudah berakhir. Tidak menyadari bos menyelinap di belakangnya. Hanya umpan lain. Dia berbalik dan monster kecil ini sudah menunjukkan bahwa dia punya cukup kesabaran. Itu karena dia telah meninggalkan air sebelumnya. Dan sekarang bola api sudah siap diluncurkan. Bos malang itu terkena ledakan dari belakang dan akhirnya prajurit skill itu dikalahkan. Melihat monster itu terbakar dalam nyala api, dia yakin video ini akan mendapatkan setidaknya 10.000 penayangan. Semua barbecue itu membuatnya semakin lapar. Bukankah sudah waktunya makan sesuatu? Tapi tentu saja, tidak ada istirahat kawan. Kegilaan terus berlanjut. Bos wilayah telah merasakan kematian salah satu bawahannya, dan sekarang dia melacak para penyusup. Sebuah lingkaran besar muncul, dan bos mulai mewujud. Wah, skeleton ini punya gaya. Akan sangat keren jika dia bergabung dengan skuad jagoan kita. Tapi jelas, dia tidak sedang dalam suasana hati yang baik. Sesosok skeleton emas. Level 40. Jelas, bos dari hutan orang mati dan juga bos tipe penyihir pertama yang biasanya dihadapi pemain. Gelar monster ini, Beginner Slayer. Dia ingat sekarang syarat untuk memanggil bajingan ini adalah dengan menghabisi banyak skeleton. Dia tidak tahu apakah dia bisa menang, tapi dia yakin ini adalah tambang emas. Merasa percaya diri, dia berkata yang perlu dia lakukan hanyalah membunuh skeletonnya dan memanggil semua orang. Tapi ketika dia melihat ke belakang, mereka sudah hilang. Skeleton-skeleton itu batal dipanggil karena dia kehabisan mana. Dia praktis bisa membayangkan para bajingan itu melambai selamat tinggal dan menertawakan wajahnya. Jagoan kita menyadari, ya, itu bodoh. Dengan 4 skeleton dipanggil dan satu lagi melemparkan bola api besar. Tentu saja, mananya akan kering. Itu membuatnya tidak punya pilihan nyata. Sudah agak lama, tapi saatnya menangani yang satu ini dengan tubuhnya sendiri. Dia mengaktifkan power up itu dan auranya menyala. Bos skeleton juga bersiap-siap dan dia berkata, baiklah, mari kita mulai. Saat dia menyerang masuk, sebuah lingkaran muncul di punggung monster itu dan mulai bersinar. Sekumpulan laser terbang keluar, tapi dia terus merangsek maju. Dia terkejut. Hanya satu hantaman langsung. Dari itu bisa benar-benar menguras bar kesehatannya. Jika bajingan ini terus mengeluarkan daya tembak seperti ini, dia tidak akan bisa mendekat, yang berarti tidak ada cara untuk menang
seperti ini. Jadi, hal pertama yang utama, dia harus menghentikan benda sialan itu agar tidak mengeluarkan mantra lagi. Dia menghantamkan palunya tepat ke tangan monster itu, mengenainya dengan telak dan membatalkan mantranya. Lingkaran bercahaya itu hancur. Dia bergumam bahwa dia tahu betul tangan-tangan itu terhubung dengan setiap serangan spesial. Trik untuk membunuh bos ini, patahkan semua tangannya. Skeleton itu tampak hampir terkejut karena dia mengetahuinya. Dan kemudian jagoan kita mendapat pesan. Bos wilayah sedang menatapmu. Makhluk itu berhasil melihat menembusnya dan mulai menganalisis kekuatannya. Tiba-tiba, ia melepaskan satu lagi. Teknik. Energi umum mulai terbentuk di balik punggungnya. Herky mencoba mencari tahu apa yang terjadi ketika sebuah bintang raksasa muncul di langit. Wah, monster itu sedang mengisi daya Kamehameha sialan. Sekarang, jagoan kita lari dengan kepanikan penuh. Dia belum pernah melihat pola serangan ini sebelumnya. Apa yang terjadi? Dia berlari kencang, mencoba mendahuluinya. Tapi benda itu terus semakin dekat dan dia terlempar jauh. Dia tidak tahu mengapa bos ini, yang telah dia lawan dan kalahkan berkali-kali, tiba-tiba memiliki rangkaian gerakan baru. Tanahnya hancur berkeping-keping, dan ada kolam ungu bercahaya yang tertinggal. Dia memutar otak, mencoba mengingat, sejauh yang dia tahu, ini bukan jenis bos yang menyembunyikan pola atau mengubah perilaku berdasarkan pemain. Dan tentu saja, karena ini adalah bos awal game, dia tidak punya ingatan segar tentang itu. Tidak ada skeleton, tidak tahu pola serangan. Bagaimana dia seharusnya membunuh raksasa ini tepat di depannya? Sinar lain datang terbang, dan dia memutuskan untuk saat ini dia akan melakukan yang terbaik dengan apa yang dia punya. Dia kembali menghindar, mencoba memperkecil jarak. Tapi masalahnya sekarang adalah setiap kali dia mendekati laser yang terkunci, dia terpaksa mengubah arah. Tanpa waktu untuk menyerang balik, dia mulai bertanya-tanya di mana titik buta benda sialan ini berada. Tapi sepertinya dia melangkah agak meleset dan tersandung. Oh tidak, dia dicengkeram oleh skeleton. Sial, sepertinya ia akan menggigitnya. Namun sebaliknya, ia memegangnya dekat ke mulutnya dan membuka lingkaran bercahaya di bawah tenggorokannya. Saat itulah Herkin berkata dia punya beberapa kartu as di lengannya juga. Dia mengeluarkan atau memberikan kutukan iblis pada monster itu yang melemahkan statistiknya sebesar 13%. Dan dia berhasil membebaskan diri dan melompat ke arah dahinya. Dia tidak tahu bagaimana dia akan mendapatkan kesempatan untuk mendaratkan pukulan terakhir, tapi monster itu praktis memberikannya kepadanya. Dan jika itu masalahnya, maka dia akan menunjukkan rasa terima kasihnya dengan pukulan tepat di antara matanya. Skeleton besar itu mulai retak di mana-mana. Dan begitu saja, dia berhasil. Monster itu ambruk ke tanah. Dia benar-benar mengalahkannya. Skeleton emas itu jatuh. Dia mendapatkan banyak pengalaman, lebih dari 97.000 emas, dan gelar pembasmi skeleton. Dia berdiri di sana kelelahan, berkata itu tadi terlalu berbahaya. Dia menonaktifkan skillnya, dan pada layar status, dia sekarang level 36. Seringai bajingan macam apa yang dia pakai, merayakannya. Tapi kemudian dia menyadari bahaya yang sebenarnya. Mananya terlalu rendah untuk seseorang yang bergantung pada makhluk panggilan. Hingga saat ini, dia berhasil bertahan, naik level dengan cepat, mendapatkan gelar. Tapi sekarang dia perlu menjaga beberapa skill aktif sekaligus, itu tidak cukup lagi. Dia telah melatih skeletonnya, memberi mereka perlengkapan dan segalanya. Tapi apa gunanya jika mereka menghilang di tengah pertarungan? Bagian terburuknya adalah dia sudah memiliki setiap gelar yang meningkatkan mana pada titik ini dalam permainan. Setelah memikirkannya, dia menyimpulkan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya akan mengirimkan videonya ke Romani dan pulang untuk makan ramyun daging sapi. Sementara itu, di tempatnya, Romani meninju boneka beruang, berteriak apakah dia sudah gila dan bertanya mengapa dia melakukan semua ini. Anehnya, dia sebenarnya melompat-lompat kegirangan, mengatakan dia belum pernah melihat pemain mengalahkan bos di atas level mereka tanpa terkena satu pukulan pun. Dan selain itu, dia melakukannya tanpa mengetahui pola bos. Dia merasa mungkin dia bahkan tidak perlu mengedit rekaman itu. Videonya sendiri sudah menjadi emas. Dia mulai bertanya-tanya apa judulnya. Pria yang mengomandani undiat pasukan satu orang. Tapi tiba-tiba dia memutuskan judulnya adalah Kaisar Solo Play, yang secara kebetulan adalah nama dari seluruh seri ini. Pindah ke asosiasi pemburu, dan lihat siapa yang kembali untuk berbicara dengan bajingan itu lagi. Jagoan kita merasa bangga sekarang karena dia lebih kuat, tapi si penyihir tentu saja ingin tahu mengapa dia terlihat seperti gelandangan sekarang. Tetap saja, dia mendapatkan apa yang dijanjikan. Dia menyelesaikan ajaran Ahimri bagian kedua dan menerima buku osteologi. Dia bahkan tidak tahu apa itu. Sebenarnya, itu osteologi. Ternyata itu meningkatkan semua statistik skeleton yang dipanggil sebesar 5% dan mengurangi biaya mana sebesar 10%. Kebetulan sekali. Sang protagonis mendapatkan persis apa yang dia butuhkan. Saat itulah Ahimri berkata ada sesuatu yang lain untuknya juga. Cincin pelacak korupsi yang terbuat dari batu yang dibawanya. Dengan itu, dia sekarang bisa menggunakan kekuatan korupsi juga. Itu memberinya tambahan 9 poin untuk semua statistik yang sudah sangat gila. Dan jika dia memasangkannya dengan kalung yang serasi, itu memberikan tambahan 21 poin lagi untuk semua statistik. Apa-apaan itu? Bocah itu meneteskan air liur melihatnya. Cincin ini hanya diberikan kepada mereka yang menyelesaikan quest utama pertama. Dia sudah melompat untuk mengambilnya, serakah seperti biasanya. Tapi Ahimri menariknya kembali dan berkata, sebenarnya, dia tidak memberikannya kepadanya. Itu terlalu berharga. Dia hanya berbalik dan melambai selamat tinggal. Herkin
Chen bingung. Dia baru saja ditantang entah dari mana. Kenapa orang itu melakukan hal seperti itu? Kemudian Ahimri berbalik dan memberitahunya. Ayo, cobalah untuk mengambilnya. Jagoan kita tertawa dan menyerang masuk penuh semangat, berkata, orang tua itu akan mati jika dia benar-benar berhasil mendapatkannya. Beberapa jam kemudian, dia berada di luar kota sambil memegang cincin itu di tangannya, bergumam bahwa orang tua itu gila. Dia bersumpah akan membunuh orang gila itu jika dia bukan seorang NPC. Setelah akhirnya berhasil merampas cincin itu, si bajingan menyerahkan quest berikutnya kepadanya, mengatakan dia telah mengirim seseorang bernama Migi ke sebuah kastil dan mereka belum kembali. Klasik. Tapi masalahnya adalah, kastil Suyu adalah zona level tinggi. Jadi sekarang jagoan kita harus grinding lebih banyak lagi sebelum dia bisa menuju ke sana. Saat itulah sebuah pesan muncul dari Romani. Itu adalah berita mendesak tentang video yang dia unggah. Mungkin patut diperiksa. Dan kawan, tepat saat kita memujinya. Boom, 2,35 juta penayangan. Apa-apaan, tapi hanya 1000 suka. Ayolah, teman-teman, tekan tombol suka di video anak itu. Sebenarnya, tekan tombol suka di videoku juga, selagi kalian melakukannya. Serius, ketika sebuah video ditonton lebih dari 1 juta kali dan hampir tidak ada 1000 suka, itu salah. Selain itu, beberapa orang dermawan mulai mengirimkan donasi. Kalian tidak wajib melakukannya, tentu saja, tapi pujian bagi orang-orang yang berhati baik itu. Total, dia mendapatkan angka dengan terlalu banyak. 0. Dia jatuh terduduk karena terkejut mencoba menghitungnya. 3480. Orang itu sudah melamun tentang daging, filet mignon, iga, brisket, apapun yang dia inginkan. Sejujurnya, aku menghargai seleranya. Bisa makan daging enak setiap hari, itu impian. Dia meneteskan air liur mencoba mencari tahu harta karun macam apa yang baru saja jatuh ke pangkuannya. Dia tahu video itu akan sukses, tapi dia tidak menyangka hal ini. Dan bagian terbaiknya, sampai sekarang, dia benar-benar fokus pada kenaikan level. Tapi melihat betapa kayanya dia tiba-tiba. Waktunya logout, sayang, ini jam daging. Ternyata dia mendapat donasi dari Guild Thunder. 1 juta. Ya, mereka jelas mencoba merekrutnya. Rupanya, mereka bahkan mengirim pesan pribadi, tapi dia tidak membalas. Itu adalah guild yang dijalankan oleh tidak lain adalah Ceselion yang terkenal dalam kehidupan masa lalunya. Mereka sama-sama pemaksa. Setiap kali dia menolak untuk bergabung dan memasuki Dumeon, mereka akan muncul tepat setelahnya untuk memburunya. Kehidupan yang berbeda sekarang, tapi orang-orang sialan yang sama. Dan kali ini, tidak mungkin dia bergabung dengan mereka. Dia bahkan ingat pernah mengatakan sesuatu seperti ini di masa lalu. Inilah dia sekarang, tangan di wajahnya, bergumam betapa menyebalkannya orang-orang itu. Wanita itu terlalu gigih, bahkan setelah dia menolaknya lebih banyak dari yang bisa dia hitung. Belum lagi, dia sudah punya guild sendiri. Dia harus menjauh. Dan temannya itu, ya, kita tahu sekarang dia bukan teman sejati. Pria dengan ikat kepala itu berkata Herkin beruntung. Guild Thunder adalah salah satu yang terbaik di negara ini, bahkan masuk 30 besar. Pemimpin guild adalah putri dari pria kaya raya, jadi, siapapun yang bergabung dijamin akan mendapatkan gaji 6 digit. Masuk akal. Mereka mengejar seseorang yang sehebat Herkin. Setiap kali mereka mengunggah video Dumeon, kolom komentar selalu penuh membicarakan dirinya. Dia mulai menyadari betapa jauh kemampuannya melampaui mereka. Namun Herkin memotong pembicaraan itu, meminta mereka untuk berhenti bicara omong kosong. Dia tidak peduli dengan gaji recehan. Dia juga tidak akan bergabung dengan Thunder Hunters. Uang akan datang dengan sendirinya setelah mereka menjadi yang terkuat dan itulah tujuan utamanya. Mengapa harus mengejar uang sekarang? Dia lebih memilih menikmati permainan ini bersama rekan guildnya. Pria itu berdiri di sana dengan mata merah, berkata, kau benar. Namun di masa sekarang, Herkin tidak percaya dia benar-benar mengatakan semua itu kepada para bajingan tersebut. Satu tamparan mungkin cukup untuk menyadarkannya kembali ke kenyataan. Dulu, dia mengatakan semua itu kepada sekelompok pedagang. Tapi sekarang, dia harus mengatakannya pada dirinya sendiri. Ini bukan waktunya memikirkan uang. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Terlalu dini untuk merasa puas. Dia pasti akan menggunakan semua uang itu. Tapi karena ada urusan yang harus diselesaikan, para kerangka sudah dipanggil dan sang protagonis memperjelas satu hal. Mereka harus ingat bahwa dia harus menghadapi sang penguasa emas sendirian. Itulah alasan mengapa hari ini setiap anggota pasukan akan belajar bagaimana cara berlatih sendiri juga. Dulu di masa lalu, kru kecilnya sempat bertanya apakah mereka bisa sedikit bersantai hari ini. Mereka tidak perlu terlalu memaksakan diri. Lagi pula, mereka tidak sehebat dirinya. Sementara itu, pasukan kerangka mereka sudah bersiap dengan fokus yang tajam bagaikan laser. Bocah itu tersenyum, berkata, ya, kali ini segalanya berbeda. Mereka akan menjadi yang terkuat. Tujuan mereka berikutnya adalah Kastil Su. Dan sampai mereka tiba di sana, latihan tidak akan berhenti. Latihannya sederhana. Mereka harus berlari sepanjang jalan, dan siapapun yang tertinggal akan dihajar. Seketika, anak-anak kecil itu mulai menangis lagi. Lalu, sosok itu muncul. Tuhan, betapa aku membencinya. Sangat mempesona. Entahlah, tapi setiap kali wanita terkutuk ini muncul dengan visual yang begitu menawan, rasanya penulis sedang mencoba membuat kita memaafkannya. Aku tidak tahu, kawan. Aku hanya punya firasat buruk. Pria berjubah biru ingin tahu apa yang dipikirkan sang nona angkuh itu saat duduk di atas tumpukan bangkai naga. Dia adalah anggota Thunder Guild lainnya bernama Hutch. Dia turun dari tumpukan itu dan berkata tidak ada apa-apa, lalu bertanya bagaimana perkembangan dengan sang Count yang korup. Pria itu menjawab, sayangnya, tidak ada kemajuan. Mereka masih tidak tahu cara mendapatkan quest berikutnya. Dengan frustrasi, Celian mengatakan mereka tidak bisa membiarkan Hydra mendapatkan main quest lebih dulu. Itu akan sangat memalukan. Hutch menjawab bahwa mereka akan segera mengetahuinya karena para pemimpin dari 30 guild teratas akan segera bertemu, namun dia menepisnya, mengatakan tidak ada alasan baginya untuk bergaul dengan sekumpulan pecundang. Saat dia berjalan
pergi, Hutch berpikir betapa dinginnya sikap wanita itu dan memperingatkan sang ketua guild untuk berhati-hati. Setelah petualangan dan uang itu, sang protagonis membanting tasnya ke tanah dan akhirnya melunasi para rentenir. Nami akhirnya bisa tidur, tanpa khawatir akan dibunuh di tengah malam. Target berikutnya, buku skill. Dia mengambil beberapa sekaligus. Dengan dua hal besar itu terselesaikan, dia kembali jatuh miskin. Saldo banknya menunjukkan angka 0. Dia berdiri di sana memegang 3 buku, berkata, ya, dia sudah siap untuk ini, tapi tidak menyangka akan benar-benar kembali ke titik 0. Setidaknya sekarang dia bisa mulai mempelajari skill tersebut dan berharap bisa lebih sedikit menderita. Skill pertama adalah menggabungkan kulit monster ke tubuhnya sendiri untuk meningkatkan pertahanan. Setelah menerima cukup banyak damage, material tersebut harus diganti. Dia segera mencobanya menggunakan tanduk yang diambil dari bos kerangka itu. Helm baja melilitnya dan dia mendapatkan tambahan 5 pertahanan. Dia mengambil pedang dan menebas lengannya sendiri. Terkejut karena bahkan setelah menebas dirinya sendiri, tidak ada goresan sedikit pun. Buku berikutnya, Curse of Slot. Skill yang memperlambat gerakan musuh. Syaratnya, semakin cepat, berat, atau kuat targetnya, semakin banyak mana yang terkuras. Dia menatap kerangka yang terlihat bingung dan mengenakan debuff tersebut. Melihat makhluk malang itu bergerak dalam gerakan lambat, dia menyadari, ya, yang satu ini akan sangat berguna. Saatnya untuk skill terakhir, Golem Summon. Jelas, yang paling sulit dan paling mahal untuk didapatkan, juga yang paling dia inginkan. Tanah mulai retak, para kerangkanya ketakutan, dan dia mengumumkan bahwa dia akhirnya memanggil golem pertamanya. Golem raksasa bangkit. Sekarang, dia akhirnya merasa seperti seorang necromancer dengan makhluk yang benar-benar bisa menahan serangan. Bagian terbaiknya, ada fungsi unik, mode cermin. Saat diaktifkan, golem menyingkronkan gerakannya dengan gerakan miliknya. Jika dia menggabungkan kekuatan brutal golem dengan kecepatannya sendiri, itu bisa sangat efektif. Dia melayangkan pukulan, tapi golem itu hanya berdiri diam. Para kerangka terlihat bingung dan dia mulai bertanya-tanya mengapa itu tidak berhasil. Mungkin ada bug. Lalu golem itu melayangkan pukulan yang sama. Saat itulah dia sadar. Itu adalah kecepatan maksimum golem tersebut. Dia tertawa, bertanya pada diri sendiri apa yang harus dia lakukan sekarang. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia menangis, berpikir dia benar-benar kena tipu. Lalu adegan beralih ke pertemuan besar itu, pertemuan 30 guild teratas, tapi jujur saja, suasananya tidak terlalu hidup. Hanya 4 orang yang datang. Pemimpin guild Aris, seorang pria, bernama Nurgal, berterima kasih kepada semua yang hadir. Setidaknya dia optimis. Ruangan itu seharusnya menampung 30 orang dan hanya ada 4, tapi dia tetap senang. Chef berkomentar bahwa ada beberapa wajah yang familiar. Ada pria tambun itu. Ya, namanya benar-benar Barry. Di sebelahnya adalah sang dewi, Sarah Sirian. Namanya berubah setiap 5 menit. Mari kita panggil saja Sirian dan selesai. Barry menunjukkan bahwa 29 orang diundang, jadi mengapa tempat itu terasa sangat kosong? Dia tetap positif, mengatakan bahwa sebenarnya lebih banyak yang datang dari dugaanmu, tapi Nurgal mengakui itu aneh. Biasanya jauh lebih banyak yang hadir, yang sebenarnya masuk akal mengingat 30 guild teratas ini selalu bersaing satu sama lain. Saat itulah Nurgal memutuskan untuk langsung ke intinya. Guild Hydra menemukan identitas sang Count korup dan sepertinya mereka akan memainkan raid terakhir dalam 1 bulan. Chef langsung mengatakan itu mustahil. Dia tidak percaya. Tidak ada guild lain yang bahkan mendekati. Dia yakin Hydra melakukan tindakan curang. Barry membanting meja karena tahu permainan sudah berakhir. Jika mereka berhasil melakukan ini, mereka tidak hanya mendapatkan quest itu. Mereka juga akan mengunci semua main story quest di masa depan. Mereka sedang membicarakan tentang sponsor dan dominasi ketika Celian tiba-tiba menyuruh mereka semua tutup mulut. Dia berkata jika mereka terlalu takut untuk bersaing, maka mereka harus diam, pergi, dan berhenti membuang-buang waktu semua orang. Tapi Barry, dia tidak takut. Dia bahkan bertanya apakah wanita itu ingin berkelahi. Chef turun tangan, menyuruhnya tenang. Mereka sudah cukup sering bertengkar. Jadi untuk hari ini, mungkin cobalah menjaga perdamaian. Nurgal setuju dan mengatakan dia mengadakan pertemuan ini untuk mengusulkan aliansi anti-Hydra. Idenya, 4 guild yang hadir setuju untuk tidak saling menyerang sampai urusan Count korup selesai. Selain itu, mereka akan berbagi semua informasi yang mereka miliki untuk memberi peluang lebih baik bagi diri mereka sendiri. Dia bertanya apa pendapat mereka. Chef tidak terlihat senang, tapi mengatakan itu mungkin satu-satunya cara. Barry setuju. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka punya untuk menghentikan Hydra. Pertemuan berakhir, tetapi tidak ada yang meminta pendapat Celian. Pindah ke rumahnya, dan ya, itu rumahnya. Serius? Kita mengikuti kisah gadis ini terlalu dekat. Mulai terasa mencurigakan. Penulis benar-benar berencana membuat kita memihaknya. Dia duduk di sana dengan marah. Dia mengatakan sangat memalukan tidak bisa mengalahkan bos besar pertama sendirian. Harus bekerja sama dengan guild lain adalah hal terburuk, tapi jelas dia tidak punya pilihan. Jika mereka membiarkan kelompok itu menjatuhkan Count terlebih dahulu, mereka tamat. Ini bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Saatnya bergerak. Dia membuat panggilan dan memerintahkan semua anggota guild untuk mengawasi Hydra dengan ketat. Setiap gerakan mencurigakan, mereka harus segera melapor. Count korup itu harus menjadi milik mereka, tidak peduli apapun taruhannya. Sekarang, kita kembali ke asosiasi di kastil. Sang protagonis berdiri di sana dengan wajah bingung menanyakan apa maksud pria ini sebenarnya. Pria itu, dengan tangan bersilang, menyuruhnya pergi ke hutan. Bora, disitulah Miji menghilang. Dia ingin Herkin pergi ke sana untuk menyelidiki, mencari tahu apa yang terjadi. Masalahnya, hutan Bora dipenuhi monster level 70. Bahkan Herkin gemetar, dia langsung bilang tidak mungkin dia bisa selamat. Jika satu saja monster menyerangnya, dia akan mati di tempat. Namun pria itu menjawab, ya, tentu, itu benar bagi kebanyakan orang. Tapi dia bukan sekadar orang biasa. Dia adalah murid dari dia. Dan jika dia menolak, dia kehilangan
kehilangan status pelacak korupsi, yang berarti dia mungkin kehilangan cincin dan kalung itu juga. Kembali ke kota, sang protagonis duduk di depan air mancur, benar-benar kalah. Dia bertanya-tanya bagaimana caranya melewati semua ini. Dia membuka jendela quest dan membaca quest Miji saja sudah terasa seperti masalah. Dia seharusnya menyelidiki batu-batu korupsi dan mengambil quest apapun yang sedang dilakukan Miji itu. Hadiahnya, 500 koin emas dan beberapa tambahan. Tapi masalah sebenarnya adalah penalti. Jika dia gagal, dia kehilangan gelarnya. Dia tahu bahwa setiap main quest adalah hal terakhir yang tidak boleh gagal, tapi yang satu ini terlalu sulit. Dia mulai menyadari bahwa semua urusan menerima misi yang semakin sulit akhirnya mulai menyerang balik dirinya sendiri. Sejujurnya, tidak ada pemain biasa yang seharusnya bisa menyelesaikan semua yang dia lakukan. Dia selama ini bertahan dengan pas-pasan, mengandalkan pengetahuan dari kehidupan masa lalunya. Tapi sekarang, kurva kesulitan telah berubah total. Quest ini dibuat untuk level 60 ke atas. Tidak mungkin dia bisa melakukannya sendirian. Jadi, bagaimana dia harus menangani masalah hutan Bora? Saat itu, dia tidak sengaja mendengar seorang pria mengobrol dengan NPC gadis kucing. Apakah kamu melihat bahwa guild Hydra akan segera menyelesaikan main quest? Dia berkata dia tidak berpikir begitu. Bahkan 30 guild teratas pun kesulitan, tapi pria itu bertanya apa yang terjadi pada main quest orang lain jika Hydra menyelesaikannya. Hal itu anehnya memicu ide di kepala Herkin. Dia menyadari dia mungkin tidak perlu pergi ke hutan sama sekali. Kita kemudian beralih ke pria dengan teropong yang mengawasi pemburu sang Count. Dia mengatakan sekali lagi, tidak ada yang ditemukan. Pria dengan rambut oranye, namanya Natal, juga sedang mengawasi. Sementara rekannya bergumam bahwa dia penasaran berapa hadiah untuk membunuh Count. Natal menyuruhnya untuk tidak terbawa imajinasi karena ini belum berakhir. Sampai di sini, misi mereka adalah diam-diam mengawasi tempat itu. Mereka tidak boleh lengah atau membiarkan informasi bocor. Saat itulah seseorang keluar dari hutan memanggil namanya. Dia dari Red Bull Guild bernama Kim. Natal ingin tahu apa yang dilakukan guildnya di sana. Kim mengatakan ada monster kuat di gunung dan dia sedang dalam perjalanan untuk membunuhnya. Karena kamu tahu, kami tidak terlibat dalam semua ini, katanya dengan seringai. Natal bersikeras bahwa mereka terlibat, mencoba berpura-pura tidak jelas-jelas mengawasi kastil. Kim dengan jelas melihat melalui gertakan itu dan bertanya mengapa dia berjongkok di antah-berantah. Kamu diare atau apa? Dia bercanda dan dengan santai berkata dia akan membiarkannya menyelesaikan urusannya, tapi dia bisa tahu dari wajah Kim. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Dia memeriksa jam tangannya dan melaporkan bahwa anggota guild nomor 8 ada di sana juga, jadi informasinya tampaknya sah. Sementara itu, chef yang menjalani kehidupan damainya berkata itu tidak mungkin benar. Tapi informasi yang mereka terima dari pemberi info anonim terbukti akurat. Gadis bersamanya, yang selalu tajam, berkata dia pikir itu hanya lelucon. Tapi sekarang dia bertanya-tanya mengapa ada orang yang memberikan informasi seperti itu secara gratis dan anonim. Chef berpikir mungkin beberapa guild memiliki anggota yang membenci tim mereka sendiri. Mungkin ada seseorang di dalam Hydra yang membocorkan info karena dendam. Kim bertanya apakah dia harus memulai pertempuran kecil untuk mengulur waktu. Chef memberitahunya, tidak, untuk saat ini lebih baik mundur. Jika itu benar-benar kastil sang Count korup, kru Hydra akan segera membanjiri tempat itu. Lebih baik jangan ambil risiko kehilangan seseorang sekuat dia. Kim sedikit tersipu, menepisnya seolah, ayolah, tidak perlu memujiku seperti itu. Tapi tepat saat dia mengatakannya, bam, seseorang datang menyerang ke arahnya dengan pedang, dan seluruh tanah meledak. Chef mendengar dampaknya dari kejauhan. Kim berdiri di sana dengan tangan terangkat, berkata, ya, kurasa kita bukan satu-satunya yang mendapatkan bocoran itu. Dan inilah dia, putri petir Chihuahua itu sendiri. Ancaman berambut pirang hari ini bernama Hahoai, dan dia menuntut Kim menumpahkan semua yang dia temukan. Sementara itu, kembali ke pihak Harkin, kita melihat beruang besar menyerang ke arah salah satu penjaganya. Penjaga itu memblokir serangan, mempertahankan posisinya, tapi beruang itu bersiap melayangkan pukulan. Bersiap untuk serangan, dan itu terlalu lambat. Sementara pasukan kerangka kita sedang duduk santai menonton, entah bagaimana memakai kacamata 3D untuk alasan yang tidak diketahui. Tokoh utama kita sedang mencari sesuatu, tapi tidak menemukan apapun. Dia mulai bertanya-tanya mengapa begitu sepi. Dia yakin sudah mengirim email-email itu, jadi mengapa tidak ada yang membalas? Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari pergi ke hutan Boru. Pada dasarnya, dia mencoba memaksa main quest untuk berakhir. Itu karena di Warlord, main quest dibagi menjadi beberapa bab. Saat ini, mereka berada di bab 1, Count korup. Dan segera setelah Count dikalahkan, bab ditutup dan semua side quest terkait akan diselesaikan secara paksa. Jadi, ya, dia masih ingin menjadi bagian dari main quest, tapi tanpa gagal dan tanpa pergi ke hutan itu untuk terbunuh atau tidak. Menemukan orang hilang. Dengan kata lain, baginya, hasil terbaik adalah seseorang, siapapun itu, menyelesaikan quest tersebut. Sekarang, itulah mengapa kamu membocorkan informasi kepada semua orang, bukan? Tapi kemudian notifikasi muncul. Guild Hydra memulai siaran langsung. Golem besar tergeletak di tanah, lengannya hancur, dan beruang sedang menyiapkan serangan lain. Tapi Herkin bergegas masuk, memukul kepalanya, menyuruhnya tenang. Dia ingin menonton siaran itu. Sialan, semua orang berkumpul. Seseorang di layar menyambut pemirsa dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota Hydra. Dia mengumumkan mereka akan mengungkap identitas Count korup hari ini dan akan mengumumkan tanggal raid besar juga. Semua yang diinginkan Herkin adalah raid itu terjadi dalam bulan depan. Itu batas waktu untuk questnya. Pria itu mengatakan tanggalnya dan semua orang di siaran terkejut, tapi disensor, jadi kita tidak bisa melihatnya. Sialan. Tapi panel berikutnya mengatakan itu akan terjadi dalam 3 hari. Herkin bersantai. Itu jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Para kerangka, mereka semua memelototinya. Mereka tahu dia memaksakan situasi. Sekarang setelah semua orang memiliki
Dari info, ini berubah menjadi perlombaan untuk melihat siapa yang menyelesaikan quest terlebih dahulu. Kembali ke pertarungan beruang. Setidaknya sekarang dia tidak perlu peduli siapa yang menyelesaikannya, bahkan jika itu Hydra. Apapun itu. Selain itu, dia tahu ada guild lain di luar sana yang pada akhirnya akan mengungguli Hydra. Ada banyak pemain terampil di dunia. Bagian terbaiknya adalah tidak perlu berurusan dengan hutan terkutuk itu lagi, tapi kemudian beralih ke adegan lain. Seseorang dibanting ke tanah. Semua anggota guild Hydra musnah. Quest gagal. Reaksi Herkin. Dia membanting ponselnya ke lantai. Dia marah. Bagaimana mungkin orang-orang bodoh itu menyerbu ke kastil tanpa rencana dan membiarkan diri mereka terbunuh dalam 1 jam? Dia memukul tanah, bertanya apa opsi lain sekarang. Saat itulah guild Red Bull memulai siaran langsung mereka sendiri. Sang protagonis tahu guild ini. Ini adalah guild dari sang legendaris, Slayer Chief. Dia berdiri di depan mengatakan bahwa jika kastil sedang mereset, maka Hydra jelas gagal. Dia memberitahu pasukan untuk melihat dengan baik. Musuh ini cukup kuat untuk menghancurkan mereka. Bukan hanya itu, tapi Red Bull tidak memiliki banyak sumber daya tersisa. Jadi, peluang menang mereka rendah. Namun, mereka menerima tantangan. Semua orang bersorak, meneriakkan Red Bull, Red Bull. Sementara Herkin hanya duduk di sana berpikir, apa rencananya kali ini? Jangan katakan mereka pergi tanpa persiapan lagi. Dan saat itulah Chef mengumumkan tamu istimewa yang akan bergabung dengan parti lapangan. Ya, dia, Ratu Petir, Celon. Ekspresi Herkin berubah seketika. Mengapa wanita itu ada di layarnya? Saatnya kilas balik tepat sebelum siaran langsung. Dia tertawa, terkejut karena dia meminta pertemuan, dan di sana dia hanya menatapnya. Dia bertanya apakah wanita itu datang untuk menyatakan perang. Dia bilang tidak. Dia bercanda bahwa sulit dipercaya. Dia mendengar beberapa anak buahnya dipukuli hingga babak belur. Dia terkekeh dan mengatakan itu hanya caranya untuk menyapa. Tapi sekarang saatnya bicara bisnis. Dia mendengar dia punya intel tentang kaum korup. Dia berpura-pura bodoh, berpura-pura tidak pernah mendengarnya. Tapi Celian menghentikannya dengan cepat, menyuruhnya berhenti dengan permainannya. Dia sudah mengonfirmasi bahwa beberapa orang dari 30 guild teratas menerima informasi yang bocor. Dan fakta bahwa dia menyelidiki ini, meskipun guildnya tidak dikenal untuk melacak quest, cukup membuktikan dia tahu sesuatu. Chef, jelas sedikit canggung, mengakui tidak ada gunanya menyembunyikannya. Ya, dia tahu. Tapi masalahnya dia tidak punya petunjuk kuat. Celian mencondongkan tubuh, tersenyum sedikit, dan mengetuk pedangnya di meja, bertanya apa pendapatnya. Apakah dia percaya Hydra akan berhasil? Dia bilang tidak ada cara untuk tahu, tapi dia yakin mereka akan gagal. Dia yakin Hydra memajukan tanggal raid hanya untuk mencoba menjadi yang pertama, tapi kaum korup itu adalah bos pertama dari area utama. Itu tidak akan semudah itu. Chef menjawab, kita bicara tentang Hydra di sini. Jadi, apa sebenarnya yang kamu implikasikan? Dia memintanya untuk terus terang padanya. Celian hanya terkekeh, lalu membanting pedangnya ke meja dan bertanya apa pendapatnya tentang bekerja sama untuk dengan itu. Dia bilang dia akan memastikan dia mendapatkan kill pertama. Wanita ini dingin, berani, mematikan, dan menawan. Chef terpana. Dia pikir wanita itu menggertak sepanjang waktu. Kembali ke masa kini. Dia ada di sana, beraksi langsung. Dan seperti rumor yang beredar, dia benar-benar menyapu bersih monster-monster itu. Tanpa keringat, tapi sekarang mereka berhadapan muka dengan Count. Bos itu menatap mereka dan berkata, kalian tidak buruk, tapi keinginan kalian untuk bertarung berakhir di sini. Legiun makhluk menyerbu masuk dan guild mulai kesulitan. Chef dengan cepat menyadari tim mencapai batas mereka. Celian bergumam dia sudah menghabisi banyak musuh, tapi jumlahnya terus bertambah. Saat itulah Chef jatuh di depannya, memberitahu Ratu Petir bahwa dia akan memukir jalan menuju Count. Dia membanting pedangnya ke tanah dan membersihkan jalan. Dia menyerbu langsung ke bos. Monster itu meraung, bertanya bagaimana dia berani menentangnya dan meluncurkan rentetan tentakel. Dia menghindar, melompat ke udara, siap menyerang. Ini adalah akhirnya sampai sesuatu menembus tubuhnya. Sedetik, kita pikir dia berhasil. Chef meneriakkan namanya, tapi iblis ini, dia benar-benar bangkit kembali. Dia menipu kita semua. Jebakan total. Dia pulih dan membelah bos sialan itu menjadi dua. Chef menatap dengan mata lebar dan akhirnya mengakuinya. Dia bahkan lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Di sana dia berdiri tegak, keren sekali, kaki di atas bos yang jatuh seperti seorang ratu. Sementara itu, Herkin tidak senang. Tapi meski begitu, itu tidak masalah. Ini adalah tujuannya. Kaum korup sudah mati, dan dia tidak peduli siapa yang melakukannya. Biarkan dia menikmati momen kemenangannya yang kecil itu karena pembalasan akan datang. Pada akhirnya, dia akan menjadi orang yang mengalahkannya. Kembali di pegunungan Bulkas, sang protagonis berdiri dengan tekad, mengatakan namanya adalah Jahen, dikenal di dalam game sebagai Herkin, pemain warlord, seorang pria yang terlahir kembali. Mimpinya adalah menjadi yang terkuat dan membalas dendam pada semua bajingan yang menghancurkan hidupnya. Dengan begitu banyak gelar di bawah ikat pinggangnya, satu-satunya pertanyaan adalah mengapa setiap misi yang dia ambil berakhir dengan dia dikejar oleh monster dan berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Beberapa jam sebelumnya, kita melihat dia mencapai zona terkunci, yang hanya terbuka ketika kondisi tertentu terpenuhi. Tapi bocah licik kita tahu ini adalah tempat main quest berikutnya dimulai. Dan coba tebak, dia sudah di dalam. Dia segera mendapatkan gelar, orang pertama yang menginjak gunung, mendapatkan sheet 2 untuk semua stat. Ternyata tempat itu hanya terbuka setelah Count dibunuh. Dan dia sudah siap menunggu untuk itu. Dia masuk, memanggil kerangkanya, dan mengumumkan bahwa akhirnya waktunya untuk bersinar. Atau tidak juga. Dia lari langsung ke kawanan babi hutan level 60. Dia level 41. Hutan itu penuh sesak. Kombinasi buruk. Pindah ke masa sekarang. Dia berlari untuk hidupnya. Dia lupa bahwa setelah
melewati batas, zona itu tidak pernah ditanami. Artinya, itu meluap dengan monster yang belum tersentuh. Tanpa pilihan lain dan menyadari dia hanya akan berakhir berlari berputar-putar, dia memanggil semua kerangkanya dan menyuruh mereka menyerbu. Babi hutan itu, mereka menggigit, menanduk. Kerangkanya hancur. Satu serangan dan mereka selesai. Herkin terkejut benda sialan itu langsung membunuh mereka dalam satu serangan. Tapi jujur, dia baik-baik saja dengan itu karena itu hanya umpan. Kutukan kemalasan, Curse of Sloth, telah diaktifkan dan sekarang monster-monster itu pada dasarnya membeku di tempat. Dia menarik pedangnya dan mengumumkan bahwa mereka akan membayar harga karena membunuh kerangkanya. Tapi kemudian dia menginjak kulit pisang. Wajahnya terjerembab. Sesuatu jatuh di kepalanya. Ternyata itu monster lain, monyet lapis baja yang suka mengganggu manusia. Dia mengutuk bajingan itu, tapi sudah terlambat. Kutukan itu hilang dan babi hutan itu bebas lagi. Dia pikir dia sudah selesai. Tapi tepat pada saat itu, sebuah baut membelah babi hutan itu, merobeknya menjadi dua. Dia tidak tahu dari mana serangan itu datang karena seseorang berada di area tersebut dengan panah, melepaskan rentetan yang membersihkan seluruh zona. Dia terpana, bertanya-tanya siapa yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu untuk memusnahkan monster seperti ini. Dan ketika dia berbalik, dia bertanya-tanya, apakah itu orangnya? Tidak mungkin. Kartu profil menunjukkan gadis pemanah elf, tapi yang berdiri di sana adalah paman berkumis tebal. Kembali ke Kastil Su. Seorang pria memberitahu temannya untuk melihat dengan teliti. Apakah itu pria yang mengenakan mambait putih? Yang lain mengonfirmasi, ya, hanya pemain peringkat atas yang biasanya memiliki perlengkapan itu. Pria berkacamata bertanya pada Michael apakah dia telah menemukan identitas orang di balik bocoran info itu. Wanita bayangan yang tidak mau digambar dengan jelas oleh sang seniman mengatakan, sayangnya, tidak ada guild yang tahu. Mereka mencoba mencari tahu siapa yang membocorkan detail Dungeon, tapi semuanya anonim. Pria berkacamata beralih topik dan bertanya apakah ada yang baru tentang pemain bertopeng itu. Michael mengatakan dia hanya tampak memposting video berburu biasa. Mustahil untuk percaya seorang pemula yang baru saja memulai main quest berada di balik semua ini. Dia bertanya dengan siapa dia bekerja sekarang, dan dia menjawab bahwa dia akan membantu Sweepers Guild. Shai mengatakan sepertinya dia akan sibuk untuk waktu yang lama lagi, sementara dia bersumpah akan mengungkap dan menjatuhkan siapapun yang mengganggu keseimbangan dunia ini. Sementara itu, jauh di dalam hutan, pria kita menyeringai seperti orang bodoh, menyombongkan diri bahwa dia adalah murid dia. Dia beruntung, bahagia, dan merasa hebat. Dia telah menemukan orang yang dia cari dan diselamatkan dalam prosesnya. Tapi tidak, sebenarnya, itu bukan Miji, itu Moang. Mungkin dia adalah orang yang seharusnya ditemukan Herkin. Atau mungkin tidak, sedikit membingungkan. Bagaimanapun, dia adalah NPC kunci untuk bab quest kedua. Meskipun cukup terampil untuk pernah melatih sang pangeran, Moang dikeluarkan dari kota selama sebuah acara. Sejak saat itu, dia menjadi kapten yang menjaga Gunung Bulkas, dan ini adalah NPC yang dibutuhkan Herkin untuk arc berikutnya. Moang menyuruhnya kembali. Itu tidak aman di sini. Dia tidak tahu mengapa Herkin datang, tapi tempat ini dipenuhi monster. Herkin tersenyum dan mengumumkan bahwa kaum korup telah dikalahkan. Meski begitu, monster yang terkorupsi masih berkeliaran. Dia mengikuti jejak energi korup dan berakhir di sini. Dia bertanya apakah Moang tahu sesuatu. Tentu saja, dia mengatakan semua ini hanya untuk memicu main quest berikutnya. Moang mengatakan, dia punya seseorang dalam pikiran, tapi tidak ada bukti. Herkin langsung tahu kemana arahnya dan bertanya apakah dia butuh bantuan mengumpulkan bukti. Boom, dia mendapatkan 2 gelar. Orang pertama yang menghubungi pemburu Bulkas, dan itu memberikan nilai 4 untuk semua stat. Dia melihat hadiahnya dan kamu bisa tahu dia menginginkan quest itu sekarang. Dia menyuruh Moong untuk memberikannya. Dia siap membantu. Moong setuju dan menyuruhnya menyelidiki area tersebut. Quest, bunuh 50 monster di gunung. Hadiah 500 emas dan kepercayaan Moong. Kamu pikir dia akan ketakutan, kan? Tapi tidak, dia justru bersemangat. Ini misi yang sempurna. Dia perlu naik level dan melatih panggilannya. Untuk saat ini, mereka akan membiarkan babi hutan dan beruang sendirian dan mulai dengan yang lemah. Saat itu, dia mendengar sesuatu. Seekor monyet lapis baja besar menatapnya. Dan protagonis kita sudah mengatakan saatnya bajingan ini tampil di video yang membantu Mamoru membuat lebih banyak konten menarik untuk pemirsanya. Aktifkan lonceng kecil yang usil. Pamit.